mendorong dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final DFB Pokal Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern Minggu 26 Mei pukul 12:45 malam live di Kompas TV. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari Gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari Gandum, seenak itu, sekenyang itu. Ngapain ya? Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Seger. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beach-nya Part My Fun Sale. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Di sini tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Dan Jun, sekarang nyalek juga. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Ikuti sang penjelajah cita rasa Benu Bulo dalam eksplorasi kelezatan ragam kuliner khas Nusantara. Mantap. Serta kisah dan sejarah di balik setiap sensasi Mumtaz bin Laziz. Orang-orang yang concern dengan kesehatan ini pasti enak banget. Pecah men. Mumtaz. Pecah men. Sambalnya nyamber banget, enak banget. Istimewa. Cerita Rasa. Setiap Sabtu pukul 10:30 siang di Kompas TV. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Dalam radarnya tersangka-tersangka lain di luar 16 ini. Saya melihat dua orang ini kaki tangan. Ada di pos. Dugaan kebocoran data dari situs KPU. Itu sejauh ini bagaimana investigasinya? Sempat nggak Bapak diajak deal-dealan? Ada penemuan uang 30 miliar rumah yang ada pasar uang apa itu? Nilu, setiap Senin pukul 8:30 malam di Kompas TV. Saudara, palak sopir truk menyerahkan sejumlah uang. Dua pelaku akhirnya ditangkap polisi. Lampu merah ini. Viral di media sosial, aksi pemalakan kembali terjadi terhadap sopir truk di lampu merah Macan Lindungan, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan Ilir Barat, 1 Palembang. Pelaku terekam memaksa korban menyerahkan sejumlah uang. Selang beberapa waktu setelah kejadian, pelaku kini sudah ditangkap usai korban melaporkan kejadian ke polisi. Polisi mengimbau agar pengendara tidak membuka kaca mobil dalam perjalanan karena kerap jadi sasaran pemalak. Lampu merah ini. Informasi berikutnya, seekor sapi tercebur ke sumur sedalam 7 meter di Klaten, Jawa Tengah. Proses evakuasi berlangsung dramatis karena beratnya sapi untuk ditarik ke atas. Saudara, sapi ini tercebur ke sumur setelah lari dari pemiliknya usai dimandikan di sungai. Pemilik lalu melapor ke petugas pemadam kebakaran Klaten karena kesulitan untuk mengangkat sapi ke atas. Proses evakuasi dilakukan petugas dengan menambah debit air sumur untuk mengangkat sapi. Sapi tersebut berhasil ditarik ke atas dalam waktu 1,5 jam dengan kondisi selamat. Kemudian diserahkan kepada pemiliknya kembali. Saudara, banjir bandang akibat hujan deras menerjang sejumlah wilayah di Guangxi, Tiongkok pada Senin waktu setempat. Sejumlah mobil milik warga hanyut tersapu banjir.
Ui là ơi là. Yêu là. Ui là ơi là. Yêu là. Ui là ơi là. Terima kasih telah menyaksikan berita utama hari ini, Saudara. Saya Elgin Fridianto. Dan saya masih Serta Regan. Tetap saksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih. Sampai jumpa. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final, FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat padat. Kendaraan dari arah Jakarta memadati kawasan Puncak untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Jelang pertandingan playoff Olimpiade lawan Guinea nanti malam, timnas Indonesia U23 dihadapkan dengan minimnya pemain belakang karena Justin Hubner tidak dilepas klubnya Cerezo Osaka. Kosongan lini belakang akan diisi Alveandra Dewangga yang sudah ikut berlatih timnas U23 di Prancis. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melayat ke rumah duka Putu Satria Ananta Rustika, taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang tewas akibat dianiaya seniornya. Kehadiran Menhub disambut isak tangis ibu korban. Presiden Jokowi menanggapi santai tidak ada foto dirinya di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. DPP PDI Perjuangan menyatakan tidak ada instruksi mencopot foto presiden di kantor partai. Hari ini saudara, kami akan ajak Anda jalan-jalan ke lokasi wisata edukasi di Taman Rusa Lam Tanjong di Aceh Besar. Selain rusa, di sini kita juga bisa melihat aneka satwa lainnya seperti harimau benggala, kucing mas, beruang madu, serta aneka jenis burung langka lainnya. Halo, selamat siang saudara, apa kabar Anda siang hari ini? Kompas yang kembali hadir di libur peringatan kenaikan Yesus Kristus yang jatuh pada hari ini Kamis 9 Mei 2024. Selain 5 sorotan utama, kami juga memiliki informasi kepadatan calon penumpang di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 47 perjalanan kereta untuk membawa penumpang ke sejumlah daerah. Selain itu, saudara, simak juga dialog yang akan membahas peluang Indonesia meraih tiket ke Olimpiade Paris 2024. Lebih lengkap di Kompas Siang, hanya di Kompas TV Independen Terpercaya, bersama saya, Mercy Tirayo. Dan saya Harjuno Pramudito. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi melayat ke rumah duka Putu Satria Ananta Rustika, taruna Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran yang tewas diduga dianiaya seniornya. Budi menyampaikan ucapan bela sungkawa kepada keluarga korban. Kehadiran Menhub disambut pihak keluarga almarhum Putu Satria Ananta di Klungkung, Bali. Menhub menyampaikan peristiwa yang dialami korban akan dikenang sebagai suatu kejadian yang mendalam. Menhub berjanji akan melakukan evaluasi untuk pendidikan dari Kementerian Perhubungan. Dengan ini menyatakan
penyesalan sedalam-dalamnya dan minta maaf atas kejadian yang terjadi pada 3 Mei. Dengan kejadian ini tentu menjadi suatu evaluasi bagi kami, dan kami sudah membebas tugaskan direktur dan beberapa pejabat di FTIP Marunda. Polisi menetapkan tersangka baru dalam kasus taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran Jakarta yang tewas setelah dianiaya seniornya. Sebanyak 3 orang ditetapkan sebagai tersangka baru. Polres Jakarta Utara kembali menetapkan 3 mahasiswa STIP sebagai tersangka kasus penganiayaan yang berujung kematian. Sebelumnya, ketiga mahasiswa tingkat 2 ini merupakan saksi dalam pemeriksaan awal yang kemudian berkembang menjadi tersangka. Ketiganya diduga turut serta dalam proses penganiayaan meski tidak ikut melakukan kekerasan kepada korban. Dengan demikian, total ada 4 orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Penyidik masih terus melakukan pendalaman baik terhadap tersangka maupun bukti-bukti yang terkumpul. Kemudian kami menyimpulkan ada 3 pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut. Jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada 43, taruna tingkat 1 dan tingkat 2 serta tingkat 4 sebanyak 36 orang, pengasuh STIP, kemudian dokter klinik STIP, dokter rumah sakit Tarumajaya, ahli pidana, dan ahli bahasa. Sebelumnya, pada Jumat lalu, korban taruna STIP bernama Putu Satria Ananta Rustika dianiaya seniornya di toilet sekolah hingga tak sadarkan diri. Korban sempat dibawa rekannya untuk mendapatkan perawatan medis di klinik sekolah. Namun, setelah diperiksa, ternyata korban sudah tidak bernyawa. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus kematian taruna STIP, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV, Putri Oktaviani, di Mapolres Metro Jakarta Utara. Putri, polisi telah menetapkan 3 tersangka baru dalam kasus dugaan penganiayaan taruna STIP. Lalu, apa saja yang diungkap polisi terkait dengan peran-peran para tersangka ini? Iya, selamat siang Juno dan juga saudara. Benar sekali bahwa ada 3 tersangka baru yang ditetapkan oleh polisi terkait dengan kasus kematian dari taruna STIP Putu Satria Ananta Rustika yang tewas diduga dianiaya oleh seniornya. Tapi sebelumnya memang kita juga mengetahui bahwa sudah ada 1 tersangka yang sudah ditetapkan, ya ini adalah Tegar Raffi Sanjaya. Jadi saat ini totalnya sudah 4. Polisi mengatakan nantinya kepada para tersangka ini akan dikenakan pasal 351 ayat 3, pasal 55 Jungto 56 juga ikut disertakan karena kekerasan ini dilakukan secara bersama-sama dengan ancaman hukumannya ini adalah bisa sampai 15 tahun penjara. 3 tersangka yang dimaksud ini adalah KAK alias K, WJP alias W, dan FA alias A. Ini mereka merupakan taruna di tingkat 2 STIP Jakarta. Perannya apa? Nah, ini untuk peran K, ini adalah menunjuk korban sebelum terjadinya kekerasan. Jadi K ini sempat mengatakan bahwa adikku aja nih mayornya terpercaya. Nah, entah apa yang dimaksud ini, memang karena diantara mereka ini punya kode-kode tertentu atau bahasa-bahasa tertentu, Juno. Kemudian juga WJP, ini yang memberi perkataan saat penganiayaan terjadi. Jadi ia mengatakan seperti jangan malu-maluin dan kasih paham. Kemudian pelaku FA, ini juga taruna tingkat 2, perannya adalah memanggil korban ini dari lantai 3 ke lantai 2. FA ini juga berperan untuk mengawasi apabila kekerasan berlebihan ini terjadi. Ada bahasa atau kode-kode tertentu yang dipahami oleh sesama taruna, sehingga ini pun yang membuat polisi akhirnya juga tentu ingin mendengarkan bagaimana dari ahli bahasa terkait dengan apa yang dimaksud dari pembicaraan ketika penganiayaan terjadi, Juno dan juga saudara. Saat ini pendalaman juga masih terus dilakukan, jadi saat ini juga sudah memeriksa saksi-saksi. Total ada 43 saksi, Juno dan juga saudara, baik itu taruna tingkat 1 dan tingkat 2. Ini ada 36 orang.
kemudian pengasuh, dokter klinik, dokter rumah sakit Tarumajaya, dan juga ahli, serta juga selain memeriksa saksi-saksi ini juga ada sejumlah barang bukti yang diamankan, Juno, misalnya saja pakaian korban, pakaian dari tersangka, kemudian kamera pemantau atau CCTV yang sudah dianalisa secara digital. Di CCTV itu pula, Juno dan juga saudara, diketahui ketika korban ini sudah tidak berdaya begitu ya, sudah kemudian digotong oleh teman-temannya dari dalam kamar mandi yang diduga itu merupakan kejadian ketika setelah penganiayaan terjadi. Juga yang diamankan adalah hasil visum et repertum. Untuk motifnya, Juno dan juga saudara, ini memang diduga ada rasa senioritas karena memang para senior ini atau tersangka ini menganggap bahwa memakai pakaian olahraga ketika mereka memergoki begitu para korban ini memakai baju olahraga di kelas itu adalah tindakan yang salah sehingga harus ditindak begitu, sehingga inilah yang kemudian memicu adanya kekerasan kemudian berujung kepada maut terhadap korban. Dan ini juga STIP sudah buka omongan atau sudah buka suara juga, Juno. Jadi terkait ini sebetulnya mereka juga sudah berupaya untuk menghapus perpeloncoan, dan menurut Ketua STIP yang terjadi ini sudah di luar kuasa dirinya atau terjadi person to person, dan STIP pun juga menjamin bahwa nantinya akan dikenakan sanksi tegas terkait dengan kasus ini. Juno. Ya Putri, untuk saat ini sudah ada 4 tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak kepolisian. Lalu apakah ada kemungkinan munculnya tersangka lain? Ya, Juno dan juga saudara, ini memang juga sempat dibahas dalam konferensi pers kemarin bahwa memang sebetulnya untuk kemungkinan tersangka baru ini masih terbuka karena memang saat ini pendalaman masih terus dilakukan tentunya dengan penyidikan yang hati-hati oleh polisi dan juga masih terus berjalan, termasuk juga finalisasi ataupun juga sinkronisasi antara alat bukti yang sudah diamankan ataupun juga nantinya apabila ada memang alat bukti baru, dan juga ini nantinya akan disinkronkan dengan pernyataan ataupun juga keterangan yang didapatkan dari pemeriksaan para saksi-saksi, termasuk juga dengan gelar perkara tambahan. Nah, ini yang nantinya akan diolah begitu atau didalami oleh polisi, termasuk juga dengan adanya asistensi dari pihak Polda Metro Jaya. Tentu diharapkan kasus ini atau apa yang didalami oleh polisi ini semakin atau cepat membuka terang benderang terkait dengan kasus kematian dari Putu Anantarustika ini. Juno? Untuk saat ini, bagaimana dengan pemeriksaan terhadap para saksi dan juga ahli yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian, Putri? Iya, Juno, pemeriksaan terhadap saksi dan ahli tentu juga masih terus berjalan. Seperti tadi juga sempat dikatakan begitu ya oleh Kapolres Metro Jakarta Utara, Kombes Gideon Arif, bahwa memang pendalaman ataupun juga penyidikan ini masih terus dilakukan secara hati-hati. Tentunya jangan sampai atau nantinya diharapkan bisa membuka terang benderang terkait dengan kasus penganiayaan berujung maut ini. Nah, Juno dan juga saudara, memang saat ini karena memang masih berjalan, tentu ini yang kita tunggu dari polisi bagaimana nanti kelanjutan ataupun juga tabir yang akan dibuka oleh polisi terkait dengan kasus ini. Tentu ini kita sama-sama tunggu, termasuk juga dari ahli bahasa, karena memang tadi sempat dikatakan bahwa ada bahasa-bahasa tertentu atau kode-kode tertentu ataupun juga tadi yang dimaksud misalnya memakai pakaian olahraga di kelas ini dianggap tidak sopan. Nah, ini apa yang dimaksud oleh mereka? Kenapa memang sampai ini bisa sampai berujung kepada penganiayaan, bahkan berujung kepada kematian korban? Nah, ini yang tentu kita tunggu dari polisi terkait dengan pendalaman ataupun juga termasuk juga tadi apakah kemungkinan adanya tersangka baru terkait dengan dugaan perpeloncoan ini. Juno. Baik, terima kasih atas laporan lengkap Anda, jurnalis Kompas TV Putri Oktaviani dari Mapolres Metro Jakarta Utara. Dan saudara, diduga hilang kendali sebuah mobil sport kecelakaan di Medan, Sumatera Utara. Polisi kini melakukan tes urin kepada pengemudi. Sebuah mobil sport mengalami kecelakaan di Medan, Sumatera Utara. Mobil diduga hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Mobil Porsche yang dikendarai perempuan berusia 50 tahun ini awalnya menabrak sebuah minibus dan kemudian terpental hingga tersangkut di tembok pagar gedung Samapta Polrestabes Medan. Polisi masih mendalami penyebab kecelakaan. Pasca kejadian, mobil diderek dari lokasi kejadian. Dari penyelidikan sementara, tidak ada jejak rem di lokasi kecelakaan. Dugaan apakah ada pengaruh alkohol atau tidak itu masih kita dalami. Saat ini sedang dikomunikasikan dengan perawat untuk bisa kami bawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan tes urin. Sepanjang penelusuran tadi di TKP tidak kita temukan bekas pengereman. Pengemudi mobil dan penumpangnya kini dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk menjalani tes urin.
Akibat insiden ini, kantor Satuan Samapta Polrestabes Medan, mobil Porsche, dan sebuah minibus rusak parah. Tim Liputan, Kompas TV. Terkait dengan kecelakaan ini, kita segera berhubung dengan jurnalis Kompas TV, Yulia Kezia di Medan, Sumatera Utara. Yulia, hingga saat ini bagaimana dengan hasil pemeriksaan tes urin kepada pengemudi? Baik Juno dan saudara, selamat siang. Hingga saat ini kami juga masih menunggu apa hasil dari pemeriksaan tes urin yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Sehingga saat ini kami masih menunggu hasil resminya dari pihak kepolisian. Sebab saudara, dapat kami beritahukan juga bahwasannya sejak kemarin pengemudi dan juga penumpang sempat dirawat di salah satu rumah sakit yang lokasinya tidak berada jauh dari lokasi kecelakaan, sehingga penumpang dan juga pengemudi masih sempat dirawat. Lalu untuk melakukan proses pemeriksaan tes urin, penumpang dan juga pengemudi dipindahkan ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan proses tes urin apakah hasilnya negatif dan positif. Sehingga saudara, masih dapat kami sampaikan sampai saat ini kami masih menunggu hasil resmi dari pihak kepolisian. Seperti itu Juno. Ya, untuk saat ini bagaimana dengan dampak kerusakan terkait dengan kecelakaan di gedung Samapta dari Polrestabes Medan sendiri? Ya baik Juno, dampak kerusakan untuk kantor Sat Samapta Polrestabes Medan ini sendiri dapat kami sampaikan memang terdapat kerusakan pada kantor Sat Samapta Polrestabes Medan ini, di mana bagian tembok samping mengalami roboh akibat tersangkutnya mobil sport yang terjadi pada Rabu dini hari kemarin. Namun untuk pantauan kami di lokasi sejak pagi tadi kami melihat aktivitas di kantor Sat Samapta Polrestabes Medan ini masih berjalan normal. Kami masih melihat ada petugas yang melakukan kegiatan dan juga aktivitasnya, sehingga kalau digambarkan lokasi kejadian kecelakaan tersebut berada di bagian sudut kantor, sehingga tidak begitu mengganggu aktivitas di kantor Sat Samapta Polrestabes Medan. Seperti itu Juno. Ya Yulia, bisa Anda sampaikan terkait dengan kronologi kejadian sendiri, seperti apa sebenarnya peristiwa yang terjadi dan berapa kecepatan dari pengemudi hingga akhirnya menabrak gedung Samapta Polrestabes? Baik Juno dan saudara, saya jelaskan kembali bagaimana kronologi dari terjadinya kecelakaan pada mobil sport ini. Saudara, berdasarkan keterangan dari Kasat Lantas Polrestabes Medan, Komisaris Polisi Andika Purba menjelaskan bahwasannya mobil sport tersebut datang dari arah selatan Jalan Putri Hijau menuju Jalan Merah Jingga dengan kecepatan tinggi, kemudian menabrak sebuah mobil yang terparkir di sisi kiri jalan pada pukul 5 dini hari pagi. Lalu sebab menabrak mobil tersebut, mobil sport ini menjadi kehilangan keseimbangan, lalu kembali menabrak tiang listrik yang lokasinya tidak berada jauh dari mobil yang sudah ditabrak tersebut, saudara. Lalu kemudian mobil sport ini kembali menabrak sebuah warung hingga akhirnya tersangkut di tembok kantor Sat Samapta Polrestabes Medan. Dan untuk keterangannya juga saudara, tim petugas di lokasi kejadian tidak menemukan adanya bekas pengereman, sehingga sampai saat ini masih mendalami bagaimana penyebab terjadinya kecelakaan ini, saudara. Lalu untuk menjelaskan kembali, saudara, kasus kejadian ini terjadi di kantor Sat Samapta Polrestabes Medan dan bukan terjadi di kantor Polrestabes Medan, karena saudara, kantor Sat Samapta Polrestabes Medan dan juga kantor Polrestabes Medan ini berada di lokasi yang jaraknya cukup jauh dan berada di dua kecamatan yang berbeda, saudara. Sehingga sekali lagi dapat kami tekankan bahwasanya kejadian ini terjadi di kantor Sat Samapta Polrestabes Medan. Dan untuk informasi yang dapat kami sampaikan juga, tidak ada korban jiwa yang terjadi di dalam kecelakaan ini, namun pengemudi yang merupakan seorang wanita berusia 50 tahun mengalami syok, dan juga satu orang penumpang yang saat ini sedang dilakukan tes urin, dan kami masih menunggu apa hasil dari tes urin tersebut secara resmi dari pihak kepolisian. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Kembali ke studio, Juno.
Baik, terima kasih atas laporan Anda, Yulia Kezia dari Medan, Sumatera Utara. Dan saudara, polisi menangkap terduga pembunuh asisten rumah tangga di Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Pelaku ditangkap saat melarikan diri ke wilayah Bogor. Polisi tidak membutuhkan waktu lama untuk menangkap terduga pembunuh ART yang ditemukan tewas di rumah majikannya. Pelaku ditangkap polisi di bus jurusan Pelabuhan Ratu, Bogor saat pelaku berusaha melarikan diri. Saat ini, polisi masih memeriksa terduga pelaku untuk mengetahui motif pelaku untuk membunuh korban. Setelah itu dia jalan kaki ke lampu merah, ketemu bis MGI. Karena itu uang yang daripada korban dikasih masih ada sisa, dia naik MGI yang rencananya akan kembali ke Bogor. Karena pelaku ini ada keluarga di Bogor, dan KTP daerah Bogor, dia menggunakan bis MGI. Alhamdulillah berkat keterangan dari masyarakat atau warga masyarakat, ya pelaku bisa diamankan. Sebelumnya korban ditemukan tewas di ruang tamu rumah majikannya di Desa Citepus, Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat pada Sabtu 4 Mei lalu. Korban ditemukan dalam kondisi luka parah. Satreskrim Polres Sukabumi mendapatkan laporan warga, langsung melakukan olah TKP dan mengevakuasi korban untuk dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sekarwangi, Cibadak. Dari hasil pemeriksaan di TKP, kepolisian menyita sejumlah barang bukti untuk bahan penyelidikan. Sesaat lagi saudara, kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat padat. Kendaraan dari arah Jakarta memadati kawasan Puncak untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Jelang pertandingan playoff Olimpiade lawan Guinea nanti malam, timnas Indonesia U23 diharapkan dengan minimnya pemain belakang karena Justin Hubner tidak dilepas klubnya Cerezo Osaka. Kekosongan lini belakang akan diisi Dewangga yang sudah ikut berlatih timnas U23 di Perancis. Simak ulasan peluang Indonesia meraih tiket Olimpiade seusai jeda. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Ciptaden Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Tidak deh! Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Sparkling, vitamin C-nya tinggi. Makan lebih nikmat dengan Adem Sari. Gak panas di dalam lagi. Adem Sari. Yam, ayam. Gak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat. Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong, halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go. Oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go. Hotnya in, langsung go. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah.
Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya. Sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Kami yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimex. Kalau sakit hati, aduh, nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimex. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas nyemil, manis-manis. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Jelang pertandingan playoff Olimpiade 2023 lawan Guinea, nanti malam timnas Indonesia U23 diharapkan dengan minimnya pemain belakang karena Justin Hubner tidak dilepas klubnya Cerezo Osaka. Kekosongan lini belakang ini akan diisi oleh Alfeandra Dewangga yang sudah ikut berlatih timnas di Prancis. Pertandingan playoff Olimpiade antara timnas U23 melawan Guinea tinggal beberapa jam lagi. Ini menjadi kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk lolos ke Olimpiade setelah sebelumnya gagal menduduki juara ketiga di Piala Asia U23 2024. Namun, melawan tim asal Afrika, timnas Indonesia dihadapkan dengan minimnya pemain belakang karena Justin Hubner tidak dilepas klubnya Cerezo Osaka. Pelatih timnas U23 Sinteyong menyayangkan hal ini karena Hubner menjadi andalan di lini belakang. Dengan skuad yang ada, Sinteyong bertekad akan kerja keras untuk bisa lolos ke Olimpiade. Sinteyong juga mengatakan ada sejumlah tantangan yang harus dihadapi. Adaptasi makanan hingga kurangnya waktu istirahat jadi tantangan para pemain. Sinteyong mengatakan tim pelatih saat ini berusaha menjaga kondisi pemainnya tetap fit dan cepat beradaptasi dengan cuaca di Perancis. 선수들 장거리 여행했고 피곤하고 그래서 회복하면서 부분 전술 훈련 이 정도. 지금 보시다시피 옷도 우리가 두툼 잠바도 입고 있고 상당히 온도 차가 심하고 해서 선수들 몸 관리가 상당히 중요하고 지금 어떻게 보면 영양학적으로 상당히 지쳐 있고 하기 때문에 선수들이 그런 관리 그런 게 가장 중요하다. 그래서 지금 최대한 선수들한테 컨디션 조절을 맞춰주고 있다. Untuk mengisi kekosongan di lini belakang akibat absennya Hubner, Garuda Muda mendapatkan amunisi baru yaitu Alfeandra Dewangga. Kini sudah ikut berlatih timnas U23. Dalam akun Instagram @timnas Indonesia, Alfeandra Dewangga sudah tiba di Prancis dan mengikuti latihan ringan. Saya lihat anak-anak kondisi juga bagus, chemistry juga baik, jadi insya Allah saya yakin kita bisa baik. Selain Dewangga, timnas U23 juga berharap pada Elkan Bagot untuk bisa memperkuat timnas U23 di pertandingan playoff melawan Guinea. Namun sejauh ini PSSI belum mendapatkan kabar dari klub Elkan terkait bisa tidaknya Elkan memperkuat Indonesia. Menghadapi timnas U23 Guinea, pelatih Sinteyong kemungkinan tak akan banyak mengubah susunan pemain intinya dalam formasi 3-4-3. Untuk lini belakang, kemungkinan STY akan menurunkan Dewangga, Ferrari, dan Komang. Sementara itu, di tengah kemungkinan akan diisi Ivar Jenner dan Nathan. Sementara untuk sayap kiri diisi Pratama Arhan, sedangkan di kanan diisi Fajar Faturrahman. Selain itu lini depan, STY kemungkinan tetap mengandalkan Strik, Marcelino, dan Witan.
Lawan Garuda Muda pada perebutan tiket terakhir Olimpiade Paris adalah Guinea, bukanlah tim yang mudah ditaklukkan. Tim peringkat 76 dunia ini membawa skuad yang mentereng ke Paris untuk melawan Indonesia. Tak tanggung-tanggung, 13 pemain yang dibawa adalah pemain yang berlaga di Eropa. Sebagian besar mereka bermain di Liga Prancis. Tak hanya itu, mereka juga dipimpin oleh pelatih timnas senior Guinea yang pernah bermain di PEJ dan Arsenal, Kaba Diawara. Salah satu pemain yang patut diwaspadai Garuda Muda dari tim U23 Guinea adalah Ilaix Moriba. Mantan punggawa tim Katalan Barcelona ini kini bermain untuk tim La Liga Spanyol Getafe. Berposisi sebagai gelandang serang, Moriba menjadi orkestrator serangan Guinea pada pertandingan lawan Indonesia U23. Beberapa pemain top Guinea bermain di kompetisi Eropa. Ilaix Moriba bermain untuk Getafe di La Liga Spanyol, ada Ibrahim Diakite bermain di Luzan, Swiss, dan Agassi Mebah yang bermain di klub Liga Yunani Olympiakos. Para pengamat sepak bola menilai secara kualitas dan materi pemain, Indonesia bisa dibilang underdog. Apalagi jika melihat fakta hanya 5 pemain tim lawan yang bermain di kompetisi domestik. Secara postur, fisik dan stamina pun Guinea lebih meyakinkan. Dari segi permainan, kekalahan postur, fisik dan stamina bisa disiasati dengan bertahan secara disiplin dan memanfaatkan kecepatan sayap Garuda untuk mencuri gol dari situasi serangan balik. Bukan perkara mudah, namun ini salah satu cara yang paling realistis untuk memenangi laga. Sekali lagi, kalau kita mengimbangi atau membaca permainan dari Guinea, mereka bagus dalam sisi postur tubuh, mereka bagus dalam bola-bola udara, dan mereka juga bagus dalam hal power. Satu-satunya yang bisa kita maksimalkan dari kelebihan tim kita kali ini, speed. Nah, saya pikir dengan kemampuan bertahan yang rapi dan disiplin, kemudian mengandalkan serangan balik yang cepat dengan kecepatan yang kita miliki, terutama di sisi flank, itu menjadi satu solusi ketika menghadapi tim dengan karakter yang kita tahu mereka sangat disiplin dan kuat dan bagus sekali ketika harus menjaga ritme pertandingan. Jika mampu mengalahkan Guinea U23 di playoff, timnas U23 Indonesia akan jadi wakil Asia terakhir yang masuk Olimpiade 2024 Paris. Sesuai ketentuan, pemenang playoff akan tergabung di grup A Olimpiade Paris yang saat ini telah diisi Perancis, Amerika Serikat, dan Selandia Baru. Tim Liputan, Kompas TV. Untuk mengulas peluang Indonesia lolos ke Olimpiade Paris Prancis, kita langsung berbincang langsung dengan pengamat sepak bola Wesley Hutagalung melalui saluran Zoom. Selamat siang, Bung Wesley Hutagalung. Salam sehat. Selamat siang, Mas Dino. Ya, Bung Wesley, sebelum kita berbicara soal formasi dan juga peta kekuatan dari Guinea, lalu seperti apa pandangan Anda dengan absennya terutama Rizky Ridho dan juga Justin Hamner? Kita tahu bahwa Sintayong telah berupaya untuk mendatangkan Dewangga dan juga Elkan Bagot. Ya, Mas Dino, kita tidak bisa pungkiri kematangan Rizky Ridho semakin baik, tidak hanya sebagai tim U23, di tim senior juga dia menjadi percayaan Sintayong. Justin Hamner dengan kematangan gaya bermain yang berbeda dengan teman-teman kita yang lain itu memberikan kekayaan untuk penguatan di baris belakang. Jadi meskipun kita bisa katakan mereka adalah nyawa-nyawa permainan Garuda Muda, tapi ya sudahlah, itu harus kita terima bahwa kita kehilangan pemain penting, lalu Dewangga datang, kemudian Elkan Bagot tidak mendapatkan izin, tidak dapat respon karena dia dibutuhkan oleh klubnya. Ya sudah, kita memaksimalkan apa yang kita punya, dan saya pikir Dewangga dengan kapasitasnya yang ya kalau bisa dibilang mirip-mirip lah dengan Rizky Ridho soal penampilan di timnas senior pun dia sudah memasuki angka 2 digit ya membela tim nasional U23. Jadi kita harap chemistry-nya dipercepat dan itu memudahkan Sintayong mengatur memilih siapa 3 di belakang, di depan kiper Hernando Ari. Nah, untuk berbicara soal formasi dan peta kekuatan, Sintayong memiliki formasi favorit 3-4-3 dan juga kalau Kaba Diawara nih ya pelatih dari Guinea ini kerap memasang 4-4-3. Seperti apa melihat dari potensi pertandingan nanti? Saya berharap pemain kita, Mas Dino, kembali fokus memulai dari nol. Saya harap tidak lagi berpikir terhadap kekalahan dari Uzbekistan maupun Irak. Jadi fokus kepada tim lawan Guinea, wakil peringkat 4 Piala Afrika U23. Lalu dengan kecepatan sayap kita, dengan pola permainan kita yang kemarin kita sudah bisa memperlihatkan, kita bisa menyentuh bola itu begitu cepat, mengalirkan, memindahkan. Jadi kalau sebelum-sebelumnya pemain Indonesia
itu bisa menyentuh bola agak lama, 4-5 sentuhan baru mengoper pada rekannya atau memberikan umpan. Yang di Piala Asia kemarin kita bisa melihat 1-2 sentuhan pindah, 1-2 sentuhan pindah, dan itu sangat baik karakter itu. Kalau pemain kita bisa kembali menemukan gaya bermain yang efektif, efisien seperti sebelumnya, itu sangat baik dipakai untuk menghadapi Guinea, wakil Afrika yang punya kebiasaan menggiring bola nih, Mas Juno. Jadi mereka speednya tidak secepat kita. Jadi harus kita maksimalkan kecepatan kita. Dan pertanyaan paling besar bagi saya, Mas Juno, adalah di mana posisi Nathan Choyaon akan diterapkan oleh Sintayong. Karena ketika dia bermain di tengah, bola-bola pendek yang tadi saya katakan akan bisa hidup dengan sangat baik. Tapi ketika dia bermain di belakang, karena mengantisipasi absennya Rizrido dan Justin Hubner, Ivar Jenner akan kesulitan sendirian dengan memainkan gaya bola yang memindahkan arah dengan cepat seperti itu. Ya, tampaknya Anda lebih menyukai peran Nathan di lapangan tengah ya untuk menyuplai bola dan juga bertahan dari serangan balik atau transisi dari Guinea. Lalu seperti apa dari pandangan Anda, karena Indonesia ini U23 disebut sebagai tim underdog, lalu apa yang patut diperhatikan mengingat ada pemain-pemain yang juga bersinar di Liga Prancis, terutama Moriba dan juga Ibrahima Fofana dan juga Agassi Mabah? Iya, beberapa pemain memang harus menjadi catatan kita ya. Dari 19 pemain yang dipanggil oleh pelatih Diwara, bahwa 15-nya bermain di Eropa, bahkan di tim senior. Kalau tadi bicara Moriba, dia bermain di tim seniornya Getafe, sebelumnya Valencia telah dipinjamkan telah memetik ilmu lah bersama La Masia Barcelona. Tapi kan pemain ini juga dibilang tidak pas untuk bermain yang diinginkan oleh tiki-takinya si Barcelona ketika itu, dan dia dipindahkan. Ya, kalau kita fokus kepada 1-2 pemain ini berbahaya sih, Mas Juno, bahwa ini bukan hanya mengandalkan 1-2 pemain. Yang kita patut waspadai adalah kebiasaan mereka menggiring bola, mengajak duel 1-1. Nah, pemain kita harus benar-benar bermain mengambil keputusan yang tepat. Jangan langsung ngambil, jangan sekali ambil berusaha menekel lawan, karena itu keunggulan mereka. Begitu kita ngambil lawan sekali dalam duel one on one, kita kehilangan posisi. Berbahaya memang pertahanan kita, karena mereka punya skill yang sangat baik dalam one on one dan suka sekali meladeni one on one di garis pertahanan lawan. Oke, untuk dari timnas U23 Indonesia sendiri, Anda bisa berharap dari peran siapa yang akan memiliki sentral nantinya juga selain dari belakang ya, tentu pemain depannya seperti apa yang harus dijalankan oleh Sintayong? Kita sama-sama berharap ya, Mas Juno, bahwa 3 pemain kita yang di depan kemungkinan dimainkan Rafael Struijk, Marcelino dan Witan, itu kecepatannya masih sesuai dengan penampilan terbaik mereka. Itu yang kita harapkan, dan mereka dalam peak terbaiknya, khusus Marcelino, semoga cedera ototnya pulih dan fokus dia kembali ke lapangan, lupakan perseteruan dengan netizen, dan kita berharap dukungan ini datang dari dalam dan luar tim. Jadi di Perancis juga solid, saling mendukung, lupakan kejadian sebelumnya, dan hindari komentar-komentar yang nggak perlu disampaikan kepada publik dan kemudian digoreng menjadi sebuah isu yang akan kemudian isu itu angin itu menerpa dari luar masuk ke dalam tim. Jadi fokus saja kembali, itu yang kita harapkan, dan kecepatannya pulih, otot-otot pemain kita sudah pulih, dan udara dingin semoga tidak menjadi halangan, karena bedanya Qatar dan di Prancis itu lumayan ekstrim sih bedanya. 15 derajat mungkin nanti pas kita main. Ya, kalau melihat dari turnamen di Piala Asia dan juga melihat dengan karakter dari Sintayong ini, tentu akan senang untuk bermain dan gaya menyerang, dan juga dari Guinea juga memiliki karakter untuk menyerang, terutama dengan duel-duel bola di lapangan. Lalu seperti apa Anda melihat bahwa nanti Sintayong apakah akan memix untuk melawan Guinea ini? Ya, kita harap begini, Mas Juno. Ketika di Piala Asia kemarin kan kita hanya punya 16 pemain yang dipercaya sebagai starter, dan hanya 20 pemain yang turun. Ada 3 pemain kita tidak ikut bermain, itu Dava, kiper kita, Donitri maupun Bagas Kava. Selebihnya itu sudah diberikan menit bermain sedikit. Nah, apakah ada kejutan yang akan dimainkan oleh Sintayong? Karena kemarin-kemarin menurut saya sudah mulai terbaca. Kejutan itu hanya terjadi ketika Rafael Struijk tidak bermain. Kemudian di belakang kita menanti apakah Ferrari atau Komang yang melapis sisi kanan kita yang
sering sekali mendapat tekanan, entah itu Fajar Fatur Rahman atau Rio yang di situ yang dimainkan sebagai sayap kanan. Nah, ini yang harus diracik oleh Sintayong karena tidak ada Justin yang melapis di belakang, tidak ada Rizky Ridho, itu memang PR bagi kita, sehingga saya berharap memang lini tengah kita jauh bermain lebih disiplin, tidak kecolongan. Itu sebabnya saya menunggu siapa yang dipercaya sebagai dua jangkar kalau formasinya sama seperti kemarin oleh Sintayong. Apakah Nathan kembali dimainkan di belakang seperti menghadapi Irak dan kita kocar-kacir di tengah, atau kita kembali memainkan Nathan di tengah tapi memperkuat lini belakang kita yang saat ini bisa dibilang menghadapi cobaan yang besar lah, karena dua pilar kita tidak bermain, ya Justin maupun Rizky Ridho. Terakhir, untuk terkait dengan catatan Anda sendiri, apa yang harus diwaspadai selain dari kecepatan dan juga bagaimana duel satu lawan satunya dari pemain Gini yang selalu bisa menyerang, dan juga apa dari catatan Anda terhadap permainan Timnas U23 nanti malam? Iya, saya harap Timnas kita tidak cepat frustasi karena pertahanan Gini termasuk kokoh. Kalau bicara dari tahun lalu penampilan mereka di Piala Afrika, meskipun kemarin kebobolan 0-3 menghadapi Amerika Serikat U23, tapi pertahanan mereka cukup kokoh. Jadi saya berharap jangan sampai ada kesan frustasi. Pelatihan itu pasti ada karena udara berat juga bagi pemain kita, udara dingin tuh kendala berat. Jangan frustasi, tetap fokus, tetap harapan tetap ada. Dan saya sih ya berharap kita jangan kecolongan lebih dulu deh, Mas Yuno, untuk membalikan keadaan dengan kondisi menghadapi Gini yang menurut saya akan sangat menguras perhatian dari lini tengah ke belakang. Iya, saya ada satu pertanyaan memang mesti ditanyakan dan supaya juga Abdul, untuk dari prediksi Anda bagaimana dengan skor nanti malam yang Indonesia kita harapkan juga bisa tembus ke Olimpiade? Harapan kita lolos kembali ke Olimpiade untuk kedua kali ya Mas Juno, tapi kalau tahun 1956 kita lolos dengan wildcard lah ketika Chinese Taipei mundur. Sekarang kita mau lolos dengan perjuangan kita sendiri, usaha kita sendiri, dan kalau bisa jangan sampai ada perpanjangan waktu di penalti. 90 menit 1-0 saja cukup. 1-0. Oke, kita doakan dan kita harapkan Indonesia Timnas U23 bisa lolos dan mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris. Terima kasih atas waktunya pengamat sepak bola Bung Wesley Hutagalung telah bersama kami di Kompas Siang. Sesaat lagi saudara, kawasan Simpang Gadok Bogor, Jawa Barat padat. Kendaraan dari arah Jakarta memadati kawasan Puncak untuk menghabiskan libur panjang akhir pekan. Polisi menerapkan sistem ganjil genap yang berlaku mulai hari ini hingga 12 April. Umat Kristiani hari ini memperingati kenaikan Yesus Kristus. Ibadah dan misa peringatan kenaikan Yesus digelar di sejumlah gereja paroki di Indonesia. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamelok yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Ayam. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Makan pedas atau gorengan? Adem Sari Sparkling. Vitamin C-nya tinggi. Makan lebih nikmat dengan Adem Sari. Gak panas di dalam lagi. Adem Sari. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Pemimpin milenial dan pemimpin perempuan BUMN. Generasi milenial bisa menjadi penggerak zaman dan penentu masa depan. Direksi milenial dan perempuan di BUMN tercatat
tercatat sebanyak 12% dan 22%. Kita siap merekrut generasi milenial untuk bergabung tidak hanya di kementerian tapi juga di perusahaan-perusahaan BUMN. Direktur Milenial Bank BRI. Di PT Pelni pun terdapat pemimpin dari generasi milenial. Saya ingin memastikan transformasi terutama kepemimpinan perempuan itu terjadi. Tak hanya itu, BUMN khususnya di BNI dan juga Pupuk Indonesia terdapat beberapa serikandi pemimpin perempuan. Dengan adanya pemimpin dari generasi milenial dan perempuan, diharapkan bisa membawa BUMN sebagai cermin semangat untuk perubahan yang lebih baik lagi. BUMN, pulihkan Indonesia, bangkitkan negeri. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every... Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Bebas ngemil, manis-manis. Kembali di Kompas Siang, Saudara. Arus lalu lintas di kilometer 193 Tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat di momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus terpantau ramai lancar pada Kamis pagi. Sejumlah kendaraan dari arah ibu kota memadati ruas tol arah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Kepadatan didominasi kendaraan roda 4 jenis minibus, mobil travel pariwisata, bus angkutan umum, dan juga kendaraan besar pengangkut logistik nasional. Kepadatan diprediksi terus meningkat hingga Kamis siang dan petang. Sementara itu, kawasan Puncak Bogor masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan libur panjang hari kenaikan Yesus Kristus. Ini terlihat dari padatnya kendaraan di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat hari ini. Libur panjang dimanfaatkan warga untuk berlibur, salah satunya ke kawasan Puncak Bogor, Jawa Barat. Sejak Kamis pagi, ramai kendaraan dengan plat nomor Jakarta yang melintasi Simpang Gadok, Jawa Barat. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap di kawasan Puncak Bogor selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus mulai Rabu hingga Minggu mendatang. Polisi juga sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas kontraflow dan juga one way di kedua arah secara situasional apabila terjadi kemacetan. Kita pantau bagaimana situasi arus lalu lintas saat liburan panjang kali ini. Sudah ada jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi di Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Taufik, hingga saat ini bagaimana pantauan Anda terkait dengan arus lalu lintas, terutama di Simpang Gadok? Ya, untuk pantauan arus lalu lintas di persimpangan Gadok ini, Bogor, Jawa Barat, memang untuk saat ini atau di siang hari sudah ramai lancar. Dan jika kita lihat memang di kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor ini dapat menjalankan kendaraannya kurang lebih dari kecepatan 10 km sampai dengan 40 km. Dan juga memang tadi sempat terjadi kemacetan pada pagi hari, namun ini pihak dari kepolisian segera bertindak cepat dengan melakukan one way itu sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat tadi. Sehingga memang kemacetan yang terjadi di persimpangan Gadok ini dapat terurai dengan sangat cepat. Dan juga untuk kendaraannya sendiri, saudara, untuk dari arah Jakarta ke arah Puncak
Gadok ini memang didominasi oleh kendaraan berplat B ataupun yang berasal dari kawasan DKI Jakarta. Selain itu dari plat B juga, itu juga saya melihat masih banyak juga kendaraan-kendaraan yang berplat luar daerah seperti plat A ataupun plat B. Dan juga saudara mengingat berdasarkan informasi yang kami dapatkan juga untuk peningkatan jumlah volume kendaraan di persimpangan Gadok ini sudah terjadi sejak pukul 4 dini hari tadi. Dan berdasarkan informasi ataupun data yang kami dapatkan dari pihak Satlantas Polres Bogor, sejak pukul 00 sampai dengan pukul 7 pagi tadi, ini total sudah ada 10.700 kendaraan yang dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor. Tentunya jumlah ini akan terus semakin bertambah mengingat tadi puncak ataupun kemacetan terjadi pada pukul 8.30 dan kita masih terus menunggu data-data terbaru dari pihak kepolisian terutama dari Satlantas Polres Bogor. Dan untuk rekayasa ataupun langkah-langkah yang akan dilakukan oleh kepolisian untuk menangani apabila nantinya terjadi kemacetan sendiri, ini berikut merupakan keterangan dari Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satlantas Polres Bogor, Ibtu Adrian Novianto. Untuk kawasan wisata jalur puncak, semenjak tadi pagi kami dari Satlantas Polres Bogor sudah mengantisipasi dengan melaksanakan yang pertama yaitu penerapan sistem ganjil genap yang kami laksanakan semenjak tadi pagi mulai pukul 06.00 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian kami buka jalur kontraflow dari keluar exit tol Ciawi sampai dengan kilometer 46.400 yang mana kendaraan-kendaraan yang akan menuju ke arah Ciawi ataupun Sukabumi tidak terhambat manakala ada antrian kendaraan yang akan menuju kawasan wisata puncak. Kemudian sampai dengan saat ini masih berlangsung, itu mulai pukul 7:45 waktu Indonesia bagian Barat, kami laksanakan rekayasa one way dari Jakarta menuju puncak atau one way ke atas, yang mana secara visual tadi antrian kendaraan memang sudah mengantri sampai dengan kilometer 45 di jalur tol, kurang lebih 3 km menjelang pos Gadok. Ya, setelah berikut merupakan keterangan dari Kepala Urusan Pembinaan Operasional Satlantas Polres Bogor yang mengatakan bahwa ada beberapa rekayasa yang dilakukan oleh pihak kepolisian apabila nanti terjadi kemacetan di Puncak Bogor ini. Dan tadi yang pertama merupakan adalah ganjil genap. Untuk ganjil genap sendiri, saudara, ini sudah diberlakukan sejak kemarin itu pada tanggal 8 Mei dan akan terus diberlakukan sampai dengan tanggal 12 Mei mendatang. Dan bagi Anda yang ingin berwisata ataupun melakukan mudik lokal ke Puncak Bogor, harap memperhatikan plat nomor Anda sehingga Anda dapat menyesuaikan untuk berangkat ke Puncak Bogor. Selain ganjil genap juga, saudara, tadi pihak kepolisian sudah memberlakukan beberapa rekayasa lalu lintas, diantaranya adalah kontraflow dan juga nantinya ada juga one way. Dan untuk one way sendiri, saudara, berdasarkan informasi yang kami dapatkan, ini akan dibuka atau diberlakukan pada pukul 6 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 12.30 waktu Indonesia Barat dari arah Jakarta menuju ke arah Puncak Bogor. Namun tentunya untuk one way sendiri ini masih akan diberlakukan secara situasional mengingat seperti apa kepadatan volume yang mengarah ke arah puncak. Sedangkan untuk pukul 12.30 sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat, ini one way ini akan diberlakukan dari arah puncak menuju ke arah Jakarta. Namun kembali lagi pihak dari polisi mengatakan bahwa untuk rekayasa one way ini akan diberlakukan secara situasional. Dan untuk saat ini, saudara, dapat kami sampaikan pihak dari kepolisian juga sudah menurunkan personel tambahan kurang lebih ada sekitar 106 personel yang bersiaga di kawasan Puncak Bogor ini. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi dari Simpang Gadok, Bogor, Jawa Barat. Dan saudara, Kebun Binatang Ragunan, Jakarta dipadati pengunjung di momen libur panjang akhir pekan hari ini. Kebun Binatang Ragunan masih menjadi tujuan wisata favorit warga Jakarta. Kebun Binatang Ragunan memiliki koleksi 2.000 jenis hewan dari dalam dan juga luar negeri. Wahana kandang gajah dan jerapah menjadi wahana favorit warga saat berkunjung ke Kebun Binatang Ragunan. Selain Taman Marga Satwa Ragunan, kawasan Pantai Ancol juga masih menjadi pilihan warga yang ingin menghabiskan libur panjang bersama keluarga mereka. Terbukti sejak Kamis pagi, Pantai Ancol sudah dipadati pengunjung dari sejumlah daerah. Demi menciptakan rasa aman bagi para pengunjung, pihak pengelola Pantai Ancol menyiagakan sejumlah petugas untuk berjaga dan mengawasi aktivitas di pantai. Sudah ada jurnalis Kompas TV Abel Insani yang akan melaporkan langsung dari kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Abel, hingga saat ini bagaimana keramaian warga Jakarta memadati Pantai Ancol pada siang hari ini?
Juno dan juga saudara, memang sejak tadi pagi dari pantauan kami untuk warga ini memang sudah datang di Pantai Ancol, termasuk di tempat saya melaporkan ini adalah Pantai Lagun. Mereka datang untuk meluangkan dan juga menghabiskan waktu bersama dengan keluarga pada saat libur akhir pekan yang memang cukup panjang ini. Tadi pagi saya sudah melihat mulai dari aktivitas olahraga bersama, lalu juga ada yang membawa tikar dan menggelar tikar di tepi pantai, lalu juga makan makanan yang memang sudah disiapkan sejak dari rumah bersama dengan keluarga, bernyanyi, dan juga ada yang berenang di pinggir pantai. Dan tentu saja ada pengawasan juga dari pihak Ancol untuk mengawasi kegiatan atau anak-anak yang memang bermain air atau berenang di pinggir pantai. Tentu saja juga anak-anak ini diawasi oleh orang tua mereka masing-masing. Selain itu juga ada yang menyewa kapal, lalu juga ada yang membeli layang-layang, karena memang Ancol ini menjadi salah satu tempat favorit ya, karena lengkap begitu. Jadi siapa yang datang ke Ancol ini bisa melakukan berbagai aktivitas termasuk yang tadi saya sudah sebutkan. Tentu saja untuk saat ini memang situasinya masih ramai, dan saya akan menunjukkan kepada Anda, Juno dan juga saudara, bagaimana situasi dan juga kondisinya saat ini di Ancol. Nah, ini adalah situasi di Pantai Lagun di mana anak-anak masih bermain air di pantai dan juga bermain pasir. Ada yang mendirikan istana, lalu juga ada yang bermain layang-layang, bermain bola. Tapi perlu diketahui juga bahwa ada pelampung yang memang ditarik dari pantai ini untuk menjadi pembatas bahwa untuk warga yang datang dan bermain di pantai ini tidak boleh melebihi dari pelampung yang memang sudah menjadi penanda, karena ini cukup berbahaya. Untuk saat ini dari Pantai Ancol sendiri ini dibilang tadi dari petugas bahwa sedang pasang airnya, sehingga untuk pengawasan ini benar-benar dilakukan secara maksimal, tetapi tidak mengurangi keceriaan dari anak-anak ataupun juga keluarga yang sedang berlibur ke Ancol. Melihat sedari tadi pagi hingga saat ini terus ramai, bahkan untuk prediksinya hari ini akan ada lebih dari 100.000 pengunjung yang datang ke Ancol untuk merayakan libur panjang di akhir pekan dan juga menghabiskan waktu bersama keluarga. Untuk petugas yang ada di pantai sendiri ini memang berlalu lalang begitu ya untuk menjaga dan melihat situasi di sekitar Ancol. Dan juga terus ada himbauan-himbauan dari lifeguard yang juga berjaga di Pantai Ancol agar dari warga atau anak-anak ataupun juga pengunjung yang datang dan bermain di pantai ini bisa tetap di titik aman agar bisa tetap berlibur bersama keluarga. Untuk saat ini memang situasinya semakin ramai. Nah, nanti sekitar pukul 2 hingga 3 sore ini juga diprediksi akan lebih ramai lagi karena akan ada yang melihat sunset dan sebagainya. Tentu saja ini yang ditunggu-tunggu dari para keluarga dan juga anak-anak yang datang ke Ancol untuk menikmati liburan bersama dengan keluarga. Kembali ke Anda, Juno. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Jurnalis Kompas TV Abel Insani dari kawasan Pantai Ancol, Jakarta Utara. Peningkatan jumlah penumpang terjadi di Stasiun Gubeng, Surabaya, Jawa Timur. KAI Daob 8 Surabaya mengoperasikan 47 perjalanan kereta untuk membawa penumpang ke sejumlah daerah. Momen libur panjang akhir pekan, Stasiun Gubeng ramai calon penumpang. Tercatat 16.000 penumpang berangkat ke sejumlah daerah di Jawa Timur seperti Jember, Banyuwangi. Sementara untuk tujuan luar Jawa Timur, Yogyakarta menjadi tujuan favorit penumpang kereta api saat libur kenaikan Yesus Kristus. Sesaat lagi saudara, umat Kristiani hari ini memperingati kenaikan Yesus Kristus. Ibadah misa peringatan kenaikan Yesus digelar di sejumlah gereja dan paroki di tanah air. Hari ini kami akan ajak Anda untuk berjalan-jalan ke lokasi wisata edukasi di Taman Rusa Lam Tanjong di Aceh Besar. Selain rusa, di sini kita bisa melihat aneka satwa lainnya seperti harimau benggala, kucing mas, beruang madu, serta aneka jenis satwa lainnya.
Informasinya akan dibawakan oleh rekan saya, Mercy Tirayo, setelah jeda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab, yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ, enak halal, yakin. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Ayam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Jalan yuk! Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, Nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, linu, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Sebagai pemain dengan jumlah gol terbanyak di dunia, Ronaldo pun bertekad untuk terus melanjutkan kiprahnya di tahun 2024. Aktualita dunia olahraga terus menggebu, menjebol gawang informasi Anda. Bahkan di penghujung malam. Sportlovers Manchester United meraih kemenangan di pekan ke-10 Liga Premier Inggris. Kompas Sport Malam, Senin sampai Jumat pukul 12 malam, live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Umat Katolik mengikuti misa kenaikan Yesus Kristus atau kenaikan Isa Al-Masih di Gereja Katedral Makassar, Sulawesi Selatan. Pada pagi tadi, rangkaian misa digelar 3 kali hingga sore nanti. Jalannya misa berlangsung penuh hikmat dan sederhana. Dalam khotbahnya, Pastor Andreas Rusdin Ugiwan menyampaikan kenaikan Yesus Kristus dirayakan 40 hari setelah hari kebangkitannya. Gereja Katedral Makassar akan menggelar misa kenaikan Yesus Kristus banyak 3 kali yang dimulai sejak pagi hingga sore nanti. Hari Raya Kenaikan Tuhan Yesus itu kami rayakan 40 hari setelah Hari Raya Kebangkitannya. Dan dengan kata naik ke surga sebenarnya mau diungkapkan bahwa Allah Putra dimuliakan dan kembali kepada Sang Allah Bapa, jadi kembali kepada kemuliaannya di surga. Di Merauke, Papua Selatan, Saudara, umat Kristiani menggelar ibadah kenaikan Yesus Kristus di gereja dan paroki. Dalam ibadah hari ini, umat Kristiani dipesankan untuk mempersiapkan diri dan mengamalkan pesan Tuhan. Selain itu, umat Kristiani juga harus bersiap untuk melakukan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Tuhan kepada umat manusia. Saya berharap dan berpesan kepada seluruh umat Tuhan supaya jadikan momen ini sebagai satu kesempatan untuk mau melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai umat Tuhan yang diberkati untuk siap sedia menjadi saksi-saksi Kristus. Kita sekalian, umat Tuhan yang ada, mari kita mempersiapkan diri kita. Ketika Tuhan Yesus kembali, maka kita kedapatan telah siap.
Saudara, hari ini umat Katolik merayakan Hari Kenaikan Yesus Kristus. Di Gereja Katedral Jakarta ada 3 kali misa dengan umat tak perlu lagi melakukan pendaftaran untuk hadir dalam gereja. Jam 12 siang ini, kenaikan Yesus diperingati secara meriah di Gereja Katedral. Selama misa, umat secara husuk mengikuti semua proses. Sebelum misa dimulai, sejumlah petugas keamanan, baik internal gereja maupun dari pihak kepolisian, menyisir lokasi gereja. Ini merupakan tahun ketiga. Jadi tahun lalu merupakan tahun kedua adalah tema besarnya yaitu berfokus kepada penghormatan martabat manusia. Itu yang pertama. Kemudian tahun kedua kemarin yaitu dilanjutkan dengan kesejahteraan bersama. Dan tahun ini titik beratnya kepada tahun solidaritas dan juga subsidiaritas. Untuk itu semua umat diajak untuk semakin mengasihi, semakin peduli dan semakin bersaksi melalui tema khususnya yaitu bagaimana semua umat juga bisa menjadi pembawa kabar sukacita. Untuk kali ini di Misa Kenaikan Tuhan Yesus itu tidak diberlakukan registrasi seperti halnya di Misa Natal maupun Misa Paskah. Yang biasanya di dalam gereja harus registrasi, kemudian di luar itu bebas. Nah, kali ini semua tidak memerlukan registrasi, jadi umat yang datang sekitar 1,5 jam itu sudah banyak yang datang, sehingga mereka bisa menempati dalam gereja. Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, Immanuel Jakarta, hari ini menggelar 3 kali ibadah dalam perayaan kenaikan Yesus Kristus dengan tema pemberitaan telah dialihkan. Ibadah pertama dilaksanakan pada pukul 8 pagi, ibadah kedua berlangsung pada pukul 9 pagi, dan ibadah terakhir digelar pada pukul 6 sore nanti. Ibadah yang berlangsung pada pukul 9 tadi dipimpin oleh Pendeta Abraham Ruben Persang yang menyampaikan makna kenaikan Yesus Kristus sebagai ajakan hidup bersaksi dalam iman. Pendeta Ruben memberi pesan hidup beriman di tengah tantangan dunia serta tidak mementingkan kenyamanan diri di situasi krisis yang dihadapi oleh dunia. Saudara, sudah ada rekan kami Tifal Solesa yang berada di Gereja Katedral Jakarta. Kita akan tanya bagaimana tentang jalannya misa atau ibadah peringatan kenaikan Yesus Kristus. Dan juga ada Dian Silitonga di GPIB Immanuel Jakarta. Kita ke Tifal terlebih dahulu. Tifal, selamat siang. Ada hal khusus seperti apa yang dilakukan di Gereja Katedral Jakarta dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus hari ini, Tifal? Saya mengelompokkan dalam 2 hal. Pertama, umat yang akan beribadah dalam misa memperingati kenaikan Yesus Kristus tahun ini di Gereja Katedral tidak perlu lagi registrasi atau mendaftarkan diri dulu sebelum akhirnya datang ke gereja. Jadi umat bisa langsung datang ke gereja dan bisa menempati tempat yang sudah disiapkan oleh pengurus gereja dan memilih jam misa yang sudah disiapkan. Ada 3 waktu yang bisa dipilih. Tadi pukul 6 pagi sudah dilaksanakan dan sekarang baru-baru ini sudah dimulai pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat dan nanti misa terakhir akan berlangsung pada pukul 6 sore waktu Indonesia bagian Barat. Intinya mereka bisa langsung datang tanpa harus registrasi dulu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini berhubungan langsung dengan tema yang diangkat oleh Keuskupan Agung Jakarta, terutama dalam hal ini dari pengurus Gereja Katedral Jakarta dalam memperingati kenaikan Yesus Kristus tahun ini. Secara tema besar yang ditetapkan tahun ini oleh Keuskupan Agung Jakarta ini berhubungan dengan solidaritas dan subsidiaritas. Sementara spesifik bicara soal tema dari misa kenaikan Yesus Kristus tahun ini, KAJ mengangkat tema menjadi pembawa kabar sukacita. Tadi kami dan bersama dengan para pewarta lain yang berada di Gereja Katedral sempat berbincang singkat dengan pemimpin misa pukul 12 siang ini, Romo Yohanes Deodatus, dan ia menyampaikan bahwa merujuk pada tema tahun ini yakni menjadi pembawa kabar sukacita, diharapkan umat bisa mewartakan lebih banyak, lebih luas lagi soal kasih dan hidup solider, terutama kepada kaum-kaum yang lemah. Terlebih, ia juga sekali lagi menyampaikan apresiasi kepada pemerintah yang sudah mengubah nama dalam
hari besar nasional yang ditetapkan oleh pemerintah yang semula namanya kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus. Ini juga sebagai bentuk upaya untuk solidaritas dan juga subsidiaritas yang diusung temanya dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus pada tahun 2024 ini. Secara cakupan umat yang bisa datang ke gereja katedral ini, di area dalam gereja bisa menampung hingga maksimal 800 umat, sementara di area Plaza Maria ini bisa 400 sampai 450 umat, berarti total dalam satu kali misa itu bisa 1.200 lebih umat yang ditampung di sini. Sementara untuk area parkir tidak hanya bisa dimanfaatkan di gereja katedral maupun di sekitar area gereja, namun dari pihak pengurus gereja katedral Jakarta juga sudah berkoordinasi dengan pengurus Masjid Istiqlal Jakarta untuk bisa menampung seluruh kendaraan milik umat yang akan beribadah atau menjalankan misa di tempat ini. Total cakupannya bisa 700-an unit kendaraan, sementara dari area dalam gereja ini bisa 80-an unit kendaraan, sehingga ini bisa dimanfaatkan oleh umat. Begitu, itu di satu hal. Sementara dari segi pengamanan, tadi pagi kami juga sudah sempat melihat pengamanan yang sudah diperketat begitu oleh satuan kepolisian, terutama dari satuan Brimob tadi sekitaran pukul 10, lewat dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tadi beberapa anggota Brimob bersama dengan satuan internal pengamanan gereja mengecek area dalam gereja, melakukan sterilisasi untuk memastikan seluruh perjalanan misa sepanjang hari ini bisa berjalan dengan tertib. Spesifiknya lagi proses misa yang berlangsung pada pukul 12 siang waktu Indonesia bagian Barat ini. Satuan keamanan datang dari jajaran TNI Polri. Ini pengamanan juga tidak ada hal yang berbeda dari pengurus Keuskupan Agung Jakarta dan juga Humas Gereja Katedral Jakarta, Susiana Suadi, menyampaikan kepada kami bahwa ini pendekatannya tidak ada yang spesial begitu. Secara pengamanan juga berlaku sama seperti halnya agenda ibadah minggu yang biasa dilakukan di Gereja Katedral Jakarta ini. Merci. Dari Gereja Katedral Jakarta kita beranjak ke GPIB Immanuel Jakarta. Dian, selamat siang. Ada berapa jadwal ibadah dan apa tema khotbah yang disampaikan dalam peringatan kenaikan Yesus Kristus tahun ini? Ya, ibadah dijadwalkan berlangsung 3 kali, Mercy. Yang pertama berlangsung atau sudah berlangsung pukul 6 pagi tadi, dilaksanakan secara luring atau tatap muka. Kemudian yang kedua tadi ibadah berlangsung pukul 9 pagi, dilaksanakan secara hybrid atau campuran, yakni tatap muka dan juga daring atau online. Dan kemudian ibadah ketiga ini berlangsung pada pukul 6 sore nanti yang dilaksanakan secara luring. Nah, untuk ibadah peringatan Hari Kenaikan Yesus Kristus, hari ini diberi tema pemberitaan telah dialihkan oleh Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Nah, tadi juga Pendeta Abraham Ruben Persang yang memimpin ibadah kedua pada pukul 9 pagi tadi dari atas mimbar menyampaikan makna kenaikan Yesus Kristus ini sebagai pengharapan dan juga sukacita bagi jemaat. Tadi Pendeta Abraham juga mengambil contoh situasi yang saat ini sedang dialami dunia begitu ya, mulai dari kerusuhan, kemudian juga konflik, dan kemudian juga kriminalitas. Nah, salah satu yang bisa dilakukan jemaat untuk merayakan hari kenaikan Yesus Kristus adalah dengan hadir di tengah situasi tersebut, menjadi saksi, mewartakan kasih Kristus. Nah, intinya adalah supaya jemaat ini bisa berperan aktif begitu ya di tengah persoalan-persoalan sekitar. Nah, tadi ibadah berlangsung berlangsung dengan hikmat, Mercy, karena memang kita tahu bahwa hari kenaikan Yesus Kristus ini juga merupakan perayaan yang krusial atau penting bagi umat Kristiani karena ini masuk dalam masa raya Paskah, dan perayaan kenaikan Yesus Kristus ini juga menandakan berakhirnya masa raya Paskah. Tidak ada pengamanan yang ketat yang dilakukan di area gereja GPIB Immanuel Jakarta. Jadi tadi perayaan kenaikan Yesus Kristus ini berlangsung sederhana dan juga tidak meriah gegap gempita, jadi normal saja begitu perayaannya. Nah, meskipun hari kenaikan Yesus Kristus ini mengakhiri masa raya Paskah, tapi kita harapkan makna pengharapan dan juga sukacita ini bisa tetap dijalankan atau dikerjakan oleh jemaat dan juga bisa dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Merci. Terima kasih Dian Silitonga, jurnalis Kompas TV yang melaporkan jalannya ibadah di GPIB Immanuel Jakarta, dan sebelumnya Tifal Solesa yang memantau langsung situasi jalannya misa di Gereja Katedral Jakarta. Terima kasih. Saudara, usai jeda Kompas Siang akan kembali dengan informasi. Kami akan ajak Anda jalan-jalan ke lokasi wisata edukasi di Taman Rusa Lam Tanjong
di Aceh Besar. Selain rusa di sini, kita juga bisa melihat aneka satwa lainnya seperti harimau benggala, kucing mas, beruang madu, serta aneka jenis burung langka lainnya. Ada juga informasi dari luar negeri, saudara. Tornado merusak sejumlah bangunan komersial di Michigan, Amerika Serikat, termasuk gudang logistik jasa pengiriman FedEx. Sesaat lagi, Kompas Siang segera kembali. Sini tempat yang paling tepat buat nyalon. Aku ingin mewartakan kepada kalian semua untuk menyaksikan Suci Barbar Show. Jin dan Jun, asik. Sekarang nyalek juga. Jin dan Jun. Setiap hari Minggu. Karena keinginan yang banyak itulah akhirnya aku berusaha untuk mencalonkan diri. Jam 10 malam hanya di Kompas TV. Suci Barbar Show, nyalon bos. Nyalon bos. Suci Barbar Show, nyalon bos. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya Indal CTN bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya meredakan alergi. Indal CTN. Madu teja sase, sehat berstamina. Strawberry banyak manfaatnya. Madu teja saset, enak sehatnya. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Kita doyan banget makanan manis. Tapi kita nggak takut gigi berlubang. Karena pakai Cipta dan Maxi 12 Plus dengan enamel lock yang melindungi enamel gigi. Gigi kuat nggak takut lubang. Terus nyemil manis-manis. Saudara, kini saatnya kita simak cerita menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Cerita Nusantara. Hari ini giliran kawan-kawan kami dari Biro Kompas TV di Aceh dan juga di Palembang, Sumatera Selatan. Sudah bersiap dua jurnalis Kompas TV, ada Saima Atika di Aceh dan Reski Oktora Amalia di Palembang. Kita akan ke Aceh terlebih dahulu. Saima, cerita menarik apa dari Aceh siang hari ini? Baik, terima kasih. Selamat siang, Mercy dan juga saudara. Ada dua berita utama dari Biro Aceh untuk Cerita Nusantara kali ini. Cerita pertama dari Aceh hari ini datang dari belasan residen narkoba yang saat ini sedang menjalani proses rehabilitasi di Rumoh Getanyo, Kota Banda Aceh. Selama masa pemulihan, mereka menjalani program sadar untuk pulih dengan dukungan antar sesama. Ada 19 residen rehab narkoba yang sedang menjalani masa pemulihan di Yayasan Rumoh Getanyo, Banda Aceh. Mereka ditangani tim Rumoh Getanyo lewat program utama Narcotics and Animals, yaitu program 12 langkah di mana pecandu narkoba mendapatkan dukungan dalam pemulihan dengan konsep saling mendukung antar sesama agar pulih dari kecanduan narkoba. Lewat program itu, mereka berdiskusi dengan pengalaman, berbagi solusi, dan saling memberikan dukungan. Ada waktu 6 bulan bagi setiap residen belajar dan meneguhkan diri untuk cepat sembuh. Aktivitas mereka dimulai setiap hari dengan sholat berjamaah, morning meeting, atau diskusi antar sesama residen, bersih-bersih, bercocok tanam, hingga ikut dalam setiap pelatihan seperti cara meracik kopi ala barista. Pelatihan seperti itu kelak diharapkan ketika mereka sembuh menjadi motivasi untuk masa depan para residen narkoba ini. Jadi di sini teman-teman dari bangun pagi sampai mereka tidur lagi itu mereka punya jadwal dan mereka juga punya program namanya vokasional seperti ini kita perkenalkan. Nanti di samping itu mereka ada yang menanam juga,
kemudian kita punya kolam lele juga, dan juga kegiatan-kegiatan seperti ini membuat buat sabun, kemudian mereka juga ada yang beternak kecil-kecilan sambil mereka juga merawat pemulihan di rumah kita ini. Dukungan harus selalu diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba yang sedang menjalani rehabilitasi ini. Mereka ingin pulih, kembali produktif dan berfungsi sosial sehingga kembali menjadi pribadi yang bermanfaat untuk semua orang. Mustajab, Kompas TV, Banda Aceh. Ya, selanjutnya kami ajak Anda jalan-jalan ke lokasi wisata edukasi di Taman Rusa Lam Tanjung yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Selain rusa, Anda juga dapat melihat aneka satwa lainnya seperti harimau benggala, kucing mas, beruang madu, rusa tutul, sapi Afrika, buaya, serta aneka jenis burung langka lainnya. Taman Rusa Lam Tanjung adalah objek wisata edukasi yang menjadi destinasi liburan menarik bagi wisatawan yang berada di Kampung Lam Tanjung, Kecamatan Sibreh, Aceh Besar. Hanya membutuhkan waktu sekitar 25 menit berkendara dari kota Banda Aceh, pengunjung sudah bisa menikmati eloknya pemandangan dan bisa melihat aneka satwa di sana. Untuk ke Taman Rusa itu, pengunjung cukup membeli tiket masuk Rp20.000 per orang. Selain tempat bermain anak, Taman Rusa mempunyai koleksi aneka satwa yang unik seperti harimau benggala, kucing mas, beruang madu, rusa tutul, sapi Afrika, buaya, serta aneka jenis burung langka lainnya. Setiap hewan memiliki papan informasi di kandangnya, sehingga pengunjung terutama anak-anak dapat menambah pengetahuan. Seperti Nida Khairunisa, salah satu pengunjung asal Takengon, Aceh Tengah yang sengaja berkunjung ke sana karena ingin melihat satwa yang belum pernah dia jumpai di kampungnya. Baginya, kebun binatang mini ini bisa menjadi destinasi wisata menarik, terutama untuk keluarga yang membawa anak-anak liburan sambil belajar. Tadi ada beruang, terus ada buaya juga, ada rusa, ada burung merak, banyak, ada ular, ada monyet juga. Oke. Iya, sangat mengedukasi karena kan berhubung saya bukan orang sini, jadi bisa lihat hewan-hewan yang belum pernah saya lihat. Tak hanya kebun binatang, Taman Rusa juga menawarkan banyak aktivitas dan wahana bermain anak, seperti kolam pemandian, kereta api, hingga komedi putar. Tak heran jika Taman Rusa ini selalu ramai dikunjungi saat berakhir pekan dan menjadi salah satu lokasi favorit keluarga dalam mengisi waktu libur. Nova Misdayanti, Kompas TV, Aceh Besar. Ya, demikian dua berita utama dari Biro Aceh untuk Cerita Nusantara kali ini. Kembali ke studio, Merti. Dari Aceh kita bergeser ke Palembang. Reski, informasi menarik apa dari Palembang siang hari ini? Ya, selamat siang, Mercy dan juga saudara. Ada dua informasi dari Palembang, Sumatera Selatan untuk Cerita Nusantara pada siang hari ini. Cerita pertama dari Palembang soal bisnis kerupuk daun kelor yang punya banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Daun kelor yang banyak tumbuh di pekarangan rumah dimanfaatkan jadi sumber cuan. Moringan oleifera atau dikenal daun kelor merupakan jenis tanaman tropis dan kerap bersinggungan dengan hal mistis. Namun rupanya daun kelor memiliki banyak manfaat untuk kesehatan karena mengandung antioksidan dan kaya akan nutrisi. Hal ini dijadikan ide Asni, salah satu pelaku usaha kerupuk ikan di Palembang untuk mengembangkan usahanya. Sudah sejak 2019 lalu, Asni berinovasi membuat kerupuk ikan sebagai camilan yang sehat dengan tambahan daun kelor. Di rumahnya yang berada di Kelurahan Pulau Kerto, Kecamatan Gandus, Palembang, Asni membuat kerupuk ikan daun kelor tersebut dan menjualnya ke pasar atau biasa dipesan sebagai buah tangan. Cara membuatnya tergolong sama pada kerupuk ikan lain. Pertama, ikan giling dicampurkan daun kelor yang sudah dihaluskan, lalu tambah air, tepung tapioka, serta garam. Setelah itu diuleni dan dibentuk memanjang atau seperti pempek lenjer. Adonan kemudian dipotong tipis dan dijemur sampai kering atau paling lama 4 jam. Terakhir, barulah digoreng hingga mekar dan kerupuk ikan daun kelor yang renyah siap dikemas. Asni mengaku sudah sejak lama berkeinginan membuat camilan yang sehat dan daun kelor jadi pilihannya karena banyak tumbuh di pekarangan rumah. Sekitar pekarangan rumah kami ini banyak daun kelor, jadi daun kelor ini kan kaya manfaat dek, banyak gizi, vitamin. Ibu berinovasi
makanan yang cocok untuk anak-anak, cemilan yang sehat. Sudah itu masyarakat kita sini kan hobi makan kerupuk dengan nasi goreng, tak pakai kerupuk, makan mie pakai kerupuk. Jadi ialah ibu berinovasi supaya kerupuk itu sehat dengan dicampur dengan daun kelor. Kerupuk ikan daun kelor buatan Asni dijual dengan harga relatif murah, mulai dari 10 hingga 20 ribu rupiah. Asni juga menjual kerupuknya yang belum digoreng. Bagi Anda yang tertarik mencoba, dapat datang langsung atau memesan melalui online. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Cerita selanjutnya, saudara, peringati Hari Tari Sedunia 2024, salah seorang penari pria di Palembang menari selama 8 jam non-stop. Dalam persiapannya, penari membutuhkan waktu selama 1 bulan untuk persiapan, mulai dari menghafal gerakan hingga latihan olah tubuh. Berikut informasinya untuk Anda. Menari merupakan kemampuan yang bisa dimiliki siapapun, termasuk pria. Saat ini, setiap daerah banyak melahirkan penari pria yang potensial dalam mengembangkan tarian khas. Salah satu penari pria asal Palembang, Sumatera Selatan, Naufal Zorifala Caniago. Pada peringatan Hari Tari Sedunia 29 April 2024, Naufal memperingatinya lewat festival tari dengan menari selama 8 jam non-stop bersama 3 penari lain. Ia terpilih menjadi salah satu penari 8 jam melalui kontes dari pemerintah provinsi beberapa waktu lalu. Naufal yang merupakan mahasiswa kesenian menceritakan, dibutuhkan waktu 1 bulan persiapan untuk menari selama 8 jam tersebut, mulai dari mengkreasikan dan menghafal gerakan, mengatur olah tubuh hingga pemanasan. Berbagai macam gerakan tari ia persembahkan dalam peringatan ini, dari tarian khas daerah seperti Kerajaan Sriwijaya dan Kesultanan Palembang, tari kreasi, sampai tarian kontemporer. Naufal mengaku menari merupakan hobi yang ditekuni sejak masih berusia 4 tahun dan termotivasi dari ibunya yang juga seorang penari. Menurutnya, tak hanya sekedar hobi, menari adalah sarana menyalurkan kesenangan diri dan berbagi kegembiraan. Kita latihan olah tubuh dulu, dia tuh pemanasan, kayak mengatur tenaga kan, sama tante tadi itu. Jadi itu kayak kita per 4 orang itu tergantung ini gerakan masing-masing. Aku mau gerakan apa, mereka mau gerakan itu. Luar biasa sih, contohnya ini kan luar biasa. Sumatera Selatan bisa, satu Palembang bisa mengadain sebuah festival tari. Pada peringatan Tari Sedunia 2024, Naufal berharap penari daerah dapat berkembang dan mempromosikan seni tari, khususnya tarian khas, agar dapat dikenal lebih luas. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Demikian 2 cerita dari Palembang, Sumatera Selatan untuk cerita Nusantara pada siang hari ini. Kembali ke Mercy. Terima kasih Reski Oktora Amalia, jurnalis dari Biro Kompas TV Palembang, Sumatera Selatan. Dan sebelumnya ada Saima Atika, jurnalis dari Biro Kompas TV Aceh yang sudah bergabung dalam cerita Nusantara siang hari ini. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi dari luar negeri, diantaranya tornado merusak sejumlah bangunan komersial di Michigan, Amerika Serikat, termasuk gudang logistik jasa pengiriman FedEx. Ada juga informasi sejumlah mahasiswa di sejumlah negara melakukan aksi membela Palestina, termasuk di kota Amsterdam, Belanda. Aksi para mahasiswa menyerukan pemutusan hubungan akademis dengan Israel sehubungan dengan perang di Gaza. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara The Final di FB Pokal.
Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern Minggu 26 Mei pukul 12:45 malam live di Kompas TV. Baru juga isi perut, udah lapar lagi. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kopi hits yang top, ya Top Coffee Gula Aren. Cuma kamu di story. Itu juga nendang di kreasi. Ngeblend any moment. Selalu top. Kopi, susu, gula aren, ngeblend. Kopinya gokil. Kita generasi Top Coffee Gula Aren. I told you so. Favorit semua dari Wings Food. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Ngapain ya? Floridina. Spontaneous Fun. Bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco. Cuy-cuy Coco Beach-nya Spark My Fun Sale. Floridina. Spontaneous Fun Maker. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Informasi dari mancanegara, saudara, sejumlah mahasiswa di sejumlah negara melakukan aksi membela Palestina, termasuk di kota Amsterdam, Belanda. Aksi para mahasiswa ini menyerukan pemutusan hubungan akademis dengan Israel sehubungan dengan perang di Gaza. Namun aksi ini berujung pada penangkapan. Polisi Belanda menangkap aktivis saat mereka membubarkan kamp demonstrasi pro-Palestina di Universitas Amsterdam pada hari Rabu waktu setempat. Pengunjuk rasa menyemprotkan alat pemadam kebakaran ke arah polisi ketika mereka mendekati barikade protes. Polisi bergerak masuk dan menyingkirkan barikade sebelum melakukan penangkapan. Mahasiswa mengadakan protes atau mendirikan perkemahan di Finlandia, Denmark, Jerman, Italia, Spanyol, dan juga Inggris. Mantan Presiden sekaligus kandidat Capres Partai Republik, Donald Trump, menyatakan jika terpilih kembali, ia akan menerapkan kembali larangan perjalanan bagi sejumlah negara mayoritas Muslim. Larangan perjalanan kontroversial ini sempat ia terapkan sebelum dibatalkan oleh Presiden Joe Biden. Berikut ini selengkapnya dalam liputan VOA. Dalam kampanye pemilu 2016 lalu, mantan Presiden AS Donald Trump berjanji untuk mengubah sistem imigrasi untuk mencegah teroris masuk dari negara-negara Islam. And we will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country 100%. We have no choice. We have no choice. Ketika menjabat, Trump melarang perjalanan masuk ke Amerika Serikat dari 7 negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang memantik protes dan tuntutan hukum, termasuk dari American Civil Liberties Union. If there are real threats, then those threats should be investigated on an individual basis. But we shouldn't assume that any group or religion is more dangerous than another group. Larangan perjalanan ini diperkarakan hingga Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan mayoritas hakim agung berlatar belakang konservatif. We have to be tough and we have to be safe and we have to be secure.
Larangan perjalanan Muslim di bawah Trump berlaku selama sedikitnya 3 tahun 10 bulan. Larangan perjalanan Muslim yang dikeluarkan Trump ini berdampak bagi 218 juta orang warga negara Irak, Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman. Mereka yang terdampak termasuk pengungsi Suriah yang ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan, juga 700 orang ditahan serta 60 ribuan visa dibatalkan di bawah larangan ini. Larangan perjalanan ini ditentang oleh Joe Biden dalam kampanyenya pada tahun 2020 lalu. You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and trumped up bans on travel bans on Muslims. Ia pun mengakhiri larangan perjalanan tersebut setelah diangkat sebagai presiden. Jelang pemilu 2024, kepada pendukungnya di Wisconsin, Trump menyebut peristiwa di Timur Tengah meyakinkannya untuk menerapkan kembali larangan perjalanan ini. We do not need a jihad in the United States of America. We do not need our once great cities to become hotbeds of terrorism. And on day one of the Trump presidency, I'm restoring the travel ban, suspending refugee admissions, and keeping terrorists the hell out of our country, like I had it before. Sementara dalam kampanyenya, Biden menggarisbawahi kontribusi imigran terhadap Amerika. Dalam kampanye tertutup untuk donornya, ia memberikan contoh negara-negara lain yang tertinggal karena adanya perasaan benci terhadap orang asing atau xenofobia. Jajak pendapat Harvard CAPS Harris pada April lalu menunjukkan isu imigrasi masuk dalam isu utama bagi pemilih AS setara dengan inflasi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Yang juga jadi sorotan, saudara, tornado merusak sejumlah bangunan komersial di Michigan, Amerika Serikat, termasuk gudang logistik jasa pengiriman FedEx. Pemerintah kota mengatakan tidak ada korban luka serius yang dilaporkan, meskipun angin puting beliung merusak sejumlah bangunan komersial, termasuk gudang FedEx. Diperkirakan 50 orang sempat terjebak di dalam gedung itu karena putusnya kabel listrik. Namun, Direktur Keamanan Publik mengatakan semua karyawan FedEx telah diperiksa dan tidak ada yang terjebak di bawah reruntuhan gedung. 3 tornado dilaporkan melanda Michigan pada hari Selasa kemarin ketika cuaca buruk melanda. Ahli meteorologi layanan cuaca mengatakan tornado di Michigan terjadi di bagian barat daya negara Amerika Serikat. Saudara, tetaplah di Kompas Siang. Presiden Jokowi menanggapi santai tidak ada foto dirinya di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. DPP PDI Perjuangan menyatakan tidak ada instruksi mencopot foto presiden di kantor partai. Ada pula informasi fakta baru terungkap dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Kementan membiayai liburan Limpo ke sejumlah negara dengan total nilai 1,8 miliar rupiah. Sesaat lagi Kompas Siang segera kembali. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Ultraflu, flu reda, lega rasanya. Yah, nunggu. Ngapain ya? Floridina dong. Spontaneous Fun. Wow, bulir jeruknya asli. Bulirnya lebih banyak. Florida Orange. Segar. Floridina Coco, cuy-cuy Coco Beats-nya full of fun. Bareng Floridina. Spark my fun sound. Floridina. Spontaneous Fun Maker dari Wings Food. Progres antibakterial Barsop beli 4 gratis
gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibacterial Barso. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Tanggung jawab. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal orang-orang korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Anda kembali menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Foto Presiden Joko Widodo di kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara hilang. DPP PDI Perjuangan menyatakan tidak ada instruksi mencopot foto Presiden di kantor partai. Hilangnya foto Presiden Joko Widodo di salah satu ruangan di kantor DPD PDIP Sumatera Utara menjadi sorotan. Tangkapan gambar hilangnya foto Presiden Jokowi terjadi ketika bakal calon gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi mengembalikan formulir pendaftaran cagup ke PDI Perjuangan Sumatera Utara. Di tempat konferensi pers, tampak hanya ada foto lambang negara Garuda dan sebelah kanan foto Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Sedangkan foto Presiden Jokowi yang harusnya ditempatkan di sebelah kiri tidak ada. Wakil Ketua Bidang Politik DPD PDI Perjuangan Aswan Jaya menjelaskan foto Jokowi jatuh tersenggol hingga kaca foto pecah. Ruang tempat Edi mendaftar pun adalah ruang yang sedang direnovasi. Karena hanya persoalannya saja, error saja, jadi panitia rakor saat memasang backdrop, tersenggol, jatuh, kacanya pecah, jadi tidak sempat diganti pada saat Pak Edi Rahmayadi datang. Pak Edi Rahmayadi sendiri tadinya diterima di lantai 2, di ruang rapat, tapi karena ramai nggak cukup dinaikkan di lantai 3 ini. Nah ternyata di lantai 3 ini belum terpasang foto Jokowi yang jatuh. Jadi ini hanya sekedar ketidaksengajaan saja, bukan unsur politik. Tentang hilangnya foto Jokowi di kantor PDIP, Sekjen Hasto Kristianto mengatakan bahwa tidak ada arahan dari DPP PDI Perjuangan untuk mencopot foto Jokowi. Meski ia tidak membantah bahwa pencopotan foto Jokowi juga terjadi di sejumlah daerah. Ya, tidak ada arahan dari DPP PDI Perjuangan karena Presiden ya saat ini adalah Pak Jokowi dan Wakil Presiden adalah Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin. Itu yang dihormati ya oleh PDI Perjuangan. Ya kami mendapat informasi bahwa itu terjadi di banyak wilayah yang dilakukan ya sebagai respon ya bahwa seorang presiden itu sumpah setianya adalah menjalankan konstitusi dan undang-undang dengan seluruh-seluruhnya. Presiden Jokowi menanggapi santai tidak adanya foto di kantor DPD PDIP Sumatera Utara. Foto. Dan kata Mas Hasto juga? Apanya? Ya foto aja. Saat ini foto Presiden Jokowi sudah kembali terpasang di DPD PDIP Sumatera Utara. Kami tampilkan gambar sebelah kiri ketika pengembalian formulir bakal cagup Edi Rahmayadi pada 6 Mei 2024. Saat itu, di ruangan tidak ada foto Jokowi. Dan gambar sebelah kanan, gambar hari ini, di ruangan yang sama. Kini sudah terpasang foto Jokowi bersanding dengan Ma'ruf Amin. Edi Rahmayadi yang mendaftar ke PDI Perjuangan adalah petahana Gubernur Sumatera Utara. Edi bakal sengit bersaing dengan Bobi Nasution, menantu Jokowi yang kini menjadi wali kota Medan. Bobi diajukan Golkar, sementara Edi sebelumnya maju dari koalisi Gerindra dan Partai Golkar. Yang diinfokan ke kami, yang diinformasikan kepada kami yang namanya sudah diberi surat tugas, pas ditanyakan kemarin, ini perlu daftar lagi nggak usah, karena sudah mendapat surat tugas, jadi sudah daftar awas dulu. Pak, KTA Golkar udah dapat ya Pak? Belum. Pasti. Edi tidak mempersoalkan Bobi maju menjadi calon gubernur asal mengikuti aturan dan etika dalam berkontestasi politik, dan Edi menyindir soal bagi-bagi bantuan sosial. Boleh untuk bercita-cita menjadi seorang pemimpin, mau Bobi, mau Musa, mau apapun, siapapun dia. Tetapi yang tidak boleh siapa?
yang tidak boleh melukai aturan yang ada. Aturannya begini, ikuti begini. Tidak boleh bawa beras, ya jangan pakai beras. Jangan bawa yang melakukan intervensi melalui kekuasaan, ya jangan lakukan itu. Yang tak boleh, ya jangan boleh. Yang boleh, lakukan. Soal bagi-bagi bansos menjadi topik hangat di Mahkamah Konstitusi saat mengadili gugatan hasil pemilihan presiden. Hingga perlu mendatangkan 4 menteri untuk menerangkan aktivitas presiden bagi-bagi bansos di saat Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK juga menyinggung bagi-bagi bansos dalam konteks membenahi aturan pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah. Komisi Pemilihan Umum pun sudah melarang bagi-bagi bansos menjelang pilkada. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Sidang kasus korupsi yang menjerat mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo kembali digelar. Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementan, Hermanto, menyebut SYL sempat menggunakan uang Kementerian Pertanian untuk perjalanan ke luar negeri. Fakta baru disampaikan Hermanto saat menjadi saksi dalam sidang lanjutan tindak pidana korupsi dan gratifikasi mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo di Pengadilan Tipikor Jakarta, Rabu kemarin. Hermanto menjelaskan, perjalanan yang ditanggungkan pada Kementan adalah ke Brazil, Amerika Serikat, dan Arab Saudi dengan total mencapai setidaknya 1,8 miliar rupiah. Perjalanan tersebut bukanlah perjalanan dinas. Nilainya saksi yakin 600. Nah, ini di BAP saksi Mei 2022. Siap. Begitu ya? Siap. Lanjut lagi, apa lagi yang saksi tahu? Kemudian Brazil, kemudian Amerika, itu kita diberi beban 200 juta. 200 juta. Kemudian dari Brazil, Amerika, kemudian Arab Saudi itu kita dibebankan di PSP 1 miliar. Tak cukup sampai di situ, SYL juga disebut Hermanto meminta anak buahnya membayarkan perjalanan memakai jet privat sewaan. Saksi menyebut penggunaan jet privat akhirnya dibayarkan anak buah SYL karena sudah ditagih berbulan-bulan, padahal anggarannya tidak ada. Yang 300 juta perjalanan tagihan ke Banda Aceh Ujung Pandang. Ini di Oktober 2022. Saksi masih ingat ini? Masih. Kegiatan apa itu yang ke Aceh Ujung Pandang itu? Kalau kegiatannya saya nggak tahu karena tidak tahu juga. Nggak tahu. Hanya kita dapat tagihannya itu, kalau nggak salah kejadiannya itu bulan Maret atau bulan apa itu ya? 2022 ya? 2022. Di BAP saksi Oktober 2022. Iya, itu ditagihnya. Oke. Tapi kegiatan yang menggunakan pesawatnya itu sepertinya sebelumnya. Jadi kita tuh tahu-tahu dapat tagihan gitu saja. Artinya ini ya, maksud saksi itu kegiatannya sudah ada, sudah dilakukan, tinggal ditagih begitu. Ya, ditagih aja ke kita. Sehingga nilainya tahu dari tagihan itu. Dari tagihan itu ya? saja, tapi kegiatannya kita nggak tahu. Oh begitu, semacam reimburse ya? Iya, reimburse. Pada sidang sebelumnya, saksi yang hadir menyatakan Syahrul Yassin Limpo menggunakan dana Kementan untuk keperluan pribadi, antara lain kartu kredit 215 juta rupiah, pemeliharaan apartemen 300 juta rupiah, angsuran mobil 43 juta rupiah per bulan, hewan kurban 1,6 miliar rupiah, operasional rumah dinas Widya Chandra 3 juta rupiah per hari, dan gaji pembantu di rumah Makassar sebesar 35 juta rupiah. Bukan hanya untuk pribadi, Syahrul Yassin Limpo juga menggunakan dana Kementan untuk keperluan keluarga dan kolega. Di antaranya untuk mobil anak 500 juta rupiah, umroh keluarga 1,35 miliar rupiah, hingga hitanan cucu sebesar 1,2 miliar rupiah. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, libur panjang penumpang kereta cepat Wus membludak. Tercatat 16.000 lebih penumpang bertolak menuju Bandung dari stasiun kereta cepat Halim, Jakarta Timur. Informasi ini akan hadir di Kompas Siang sesaat lagi. Jumpa kembali di Gelar Perkara. Peristiwa kriminal selalu menjadi berita menarik yang perlu dicermati. Polisi menyebut kekasih Tamara berupaya menenggelamkan Dante sebanyak 12 kali. Menunjukkan bahwa korban memang kekurangan oksigen. Motif, alibi, kronologi. Kami telusuri setiap unsur dari kasus yang terjadi. Gelar Perkara, Sabtu, pukul 6 petang, live di Kompas TV. Lawan panas ekstrim, lawan ketombe bandel dan bau. Pakai Zinc Refreshing Cool. Rambut double fresh. Gak khawatir ketombe dan bau 360 derajat. Feel the double freshness. Zinc Refreshing Cool. Ketombe bandel dan bau, no worries. Zail, Tina udah siap om. Mie sedap soto dulu yuk. Enggak deh om, makasih. Mie sedap soto dengan mie yang kenyal serta koya gurih dan jeruk nipis asli. Soal rasa mie sedap soto, lidah nggak bisa bohong. Rasa soto nomor 1 cuma mie sedap soto. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal orang-orang di korban? Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang, Saudara. Penumpang kereta cepat Wus membludak di momen libur panjang kenaikan Yesus Kristus pada Kamis siang ini. Tercatat sebanyak 16.000 lebih penumpang bertolak menuju Bandung dari stasiun kereta cepat Halim, Jakarta Timur. Antrean panjang penumpang terlihat di pintu masuk stasiun kereta api cepat Wus menuju peron kereta. Penumpang membludak di hari pertama libur panjang kenaikan Yesus Kristus. Pada Kamis siang, sedikitnya 16.000 penumpang bertolak ke Bandung melalui stasiun kereta cepat Wus Halim. Pihak KCIC menyiapkan 48 keberangkatan menuju Bandung per hari dengan 80% tujuan ke Padalarang. Pihak KCIC juga menyiapkan feeder di setiap stasiun untuk mengakomodasi penumpang yang hendak menuju ke stasiun Kota Bandung. Kalau kita melihat data pemesanan tiket sendiri sampai dengan pagi tadi itu sudah mencapai 16.000. Kita prediksi sampai dengan malam ini pasti bisa mencapai lebih di atas 20.000 kembali. Dan memang untuk di long weekend kali ini kita sudah memberangkatkan 48 perjalanan KA per harinya, sehingga kita harapkan ini dapat mengakomodir masyarakat yang ingin menggunakan kereta Wus tentunya dengan waktu yang sangat efisien 30 menit sampai ke Bandung, dan kemudian sudah kita siapkan feeder juga sampai stasiun Bandung. Dan kalau kita melihat dari karakteristik keberangkatan penumpang, mayoritas ini memang turun di Padalarang ya, stasiun Padalarang sekitar 80%-nya, sisanya itu dari Tegaluar, termasuk juga keberangkatannya seperti itu. Sementara itu, kawasan Puncak Bogor masih menjadi pilihan warga untuk menghabiskan libur panjang. Sejak Kamis pagi, ramai kendaraan dengan plat nomor Jakarta yang melintasi Simpang Gadok, Jawa Barat. Polisi menerapkan rekayasa lalu lintas ganjil genap di kawasan Puncak Bogor selama libur panjang kenaikan Yesus Kristus mulai Rabu hingga Minggu. Polisi juga sudah mempersiapkan rekayasa lalu lintas kontraflow dan one way di kedua arah secara situasional apabila terjadi kemacetan panjang.
Kompas yang masih akan kembali dengan informasi mantan presiden sekaligus kandidat capres Partai Republik Donald Trump menyatakan jika terpilih kembali ia akan kembali melakukan larangan perjalanan bagi imigran dari sejumlah negara muslim. Sesaat lagi Kompas Siang akan kembali. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkan backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Progrard antibakterial Barsop beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Lindungi diri lebih dari biasanya. Optimal melawan kuman 99,9%. Kulit bersih maksimal. Progrard the next level of antibakterial Barsop. Beli 4 gratis 1 mini lunchbox. Promo terbatas. Wingscan. Program makan siang gratis menurut Anda akan berjalan mulus nggak sih di parlemen? Ada gap sebenarnya antara APBN yang sudah disahkan. Ketahui di segala lini, berita dan informasi seputar pemilu 2024. Penghitungan atau rekapitulasi di tingkat nasional terus dilakukan. Apakah kemudian dengan hilangnya tabulasi suara ini kemudian akan berdampak pada proses rekapitulasi? Kan publik juga ingin tahu. Rumah Pemilu, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. 60 menit special report membuka mata, mengungkap fenomena. Semua yang saya tahu saya sudah sampaikan. Ada isu menerima sesuatu sejumlah $1 miliar itu saya baca ya. Saya pastikan itu tidak ada. Fenomena El Nino, picu peningkatan suhu panas. Selama 60 menit, ikuti, cermati, dan dalami peristiwa yang menjadi perbincangan publik. 60 menit special report setiap minggu pukul 6 petang di Kompas TV. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Siang. Saudara, mantan presiden sekaligus kandidat capres Partai Republik Donald Trump menyatakan jika terpilih kembali, ia akan kembali melarang perjalanan bagi imigran dari sejumlah negara muslim. Larangan perjalanan kontroversial ini sempat ia terapkan sebelum dibatalkan oleh Presiden Joe Biden. Berikut selengkapnya dalam liputan VOA. Dalam kampanye pemilu 2016 lalu, mantan Presiden AS Donald Trump berjanji untuk mengubah sistem imigrasi untuk mencegah teroris masuk dari negara-negara Islam. And we will keep radical Islamic terrorists the hell out of our country 100%. We have no choice. We have no choice. Ketika menjabat, Trump melarang perjalanan masuk ke Amerika Serikat dari 7 negara dengan penduduk mayoritas Muslim yang memantik protes dan tuntutan hukum, termasuk dari American Civil Liberties Union. If there are real threats, then those threats should be investigated on an individual basis. But we shouldn't assume that any group or religion is more dangerous than another group. Larangan perjalanan ini diperkarakan hingga Mahkamah Agung Amerika Serikat dengan mayoritas hakim agung berlatar belakang konservatif. We have to be tough and we have to be safe and we have to be secure. Larangan perjalanan Muslim di bawah Trump berlaku selama sedikitnya 3 tahun 10 bulan. Larangan perjalanan Muslim yang dikeluarkan Trump ini berdampak bagi 218 juta orang warga negara Irak, Iran, Libya, Somalia, Suriah, dan Yaman. Mereka yang terdampak termasuk pengungsi Suriah yang ditangguhkan hingga waktu yang tidak ditentukan, juga 700 orang ditahan serta 60 ribuan visa dibatalkan di bawah larangan ini. Larangan perjalanan ini ditentang oleh Joe Biden dalam kampanyenya pada tahun 2020 lalu. You know, you don't have to accept the president who promulgates hatred and exclusion toward Muslims and trumped up bans on travel bans on Muslims.
Ia pun mengakhiri larangan perjalanan tersebut setelah diangkat sebagai presiden. Jelang pemilu 2024, kepada pendukungnya di Wisconsin, Trump menyebut peristiwa di Timur Tengah meyakinkannya untuk menerapkan kembali larangan perjalanan ini. We do not need a jihad in the United States of America. We do not need our once great cities to become hotbeds of terrorism. And on day one of the Trump presidency, I'm restoring the travel ban, suspending refugee admissions, and keeping terrorists the hell out of our country, like I had it before. Sementara dalam kampanyenya, Biden menggarisbawahi kontribusi imigran terhadap Amerika. Dalam kampanye tertutup untuk donornya, ia memberikan contoh negara-negara lain yang tertinggal karena adanya perasaan benci terhadap orang asing atau xenofobia. Jajak pendapat Harvard CAPS Harris pada April lalu menunjukkan isu imigrasi masuk dalam isu utama bagi pemilih AS setara dengan inflasi. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. 2 jam sudah Kompas yang menemani ruang informasi Anda. Saatnya kami undur diri. Saya Harjono Pramundito. Saya Mercy Tirayo. Terima kasih. Sampai jumpa. Kompas TV kini hadir di sejumlah layanan TV berlangganan. Nikmati program-program berkualitas Kompas TV di TV berlangganan pilihan Anda. Sekarang, Kompas TV, independen, terpercaya. Selamat siang saudara, Anda menyaksikan Sapa Indonesia Siang. Hari ini bersama saya Muhammad Syareza. Dan selama 1 jam ke depan saya akan memberikan sejumlah informasi untuk Anda di hari kenaikan Yesus Kristus. Hari ini bagi Anda yang berlibur, selamat berlibur. Bagi Anda yang menjalankan kenaikan Yesus Kristus, selamat merayakan. Selanjutnya langsung kita lihat informasi pertama yang nantinya akan kami hadirkan untuk Anda. Ini ada Satreskrim Polrestabes Medan Sumatera Utara mengungkap praktik jual beli bayi berusia 11 bulan yang melibatkan ayah sang bayi. Korban dijual sang ayah melalui media sosial dengan harga 15 juta rupiah. Selanjutnya saudara yang juga jadi sorotan, kita lihat lagi. Ini ada seorang warga lansia di kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara direncanakan akan berangkat haji tahun ini setelah menunggu selama bertahun-tahun. Ia menabung dari penghasilannya sebagai seorang guru mengaji di desanya. Selanjutnya kita lihat lagi saudara, yang juga jadi sorotan. Kalau yang satu ini adalah sejumlah warga Palestina ditemukan dalam kondisi dehidrasi dan juga lapar di tepi pantai kota Deir al-Balah, Gaza Selatan. Pasca perintah evakuasi oleh militer Israel, kawasan ini kini dipadati pengungsi dan membuat warga yang baru tiba kesulitan mendapatkan tempat untuk mendirikan tenda. 3 informasi ini dan juga sejumlah informasi lainnya saudara akan kami hadirkan di Sapa Indonesia Siang hari ini untuk Anda.
Satreskrim Polrestabes Medan Sumatera Utara mengungkap praktik jual beli bayi berusia 11 bulan melibatkan ayah sang bayi. Korban dijual sang ayah melalui media sosial dengan harga 15 juta rupiah. NJH warga Kecamatan Medan Area dan AHBS warga Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara harus berurusan dengan polisi usai terlibat dalam praktik jual beli bayi yang masih berusia 11 bulan. Keduanya ditangkap di kawasan Medan Tuntungan pada Senin kemarin. Proses penangkapan kedua pelaku sempat viral di media sosial usai disebut sebagai pelaku penculikan bayi. Kedua perempuan ini merupakan pembeli bayi berusia 11 bulan yang dijual oleh ayah sang bayi kepada kedua tersangka usai berkomunikasi melalui media sosial. Usai terjadi kesepakatan, kedua tersangka bertemu dan menyerahkan uang sebesar 15 juta rupiah kepada ayah sang bayi yang kini dinyatakan buron. Kedua tersangka ini akhirnya ditangkap usai menjalin komunikasi dengan ibu korban melalui media sosial yang sejak awal tidak mengetahui jika anaknya hilang dijual sang suami. Dalam komunikasinya, ibu sang bayi meminta agar anaknya dikembalikan dan diminta kedua tersangka untuk mengembalikan uang sebesar 15 juta rupiah yang telah diserahkan kepada suaminya. Saat pertemuan inilah sejumlah warga beranggapan jika keduanya merupakan pelaku penculikan dan kemudian keduanya dibawa ke Polrestabes Medan guna proses penyelidikan lebih lanjut. Wakasatreskrim Polrestabes Medan menyebut pihaknya kini masih melakukan penyelidikan terkait dugaan kedua pelaku yang sudah ditangkap merupakan bagian dari sindikat perdagangan orang dengan modus adopsi. Pihak kepolisian kini juga masih mengejar ayah dari sang bayi yang berperan sebagai penjual bayi kepada kedua pelaku. Kita telah menetapkan 3 orang tersangka, yaitu NJH, AHBS, dan FG. Saat ini FG masih dalam proses pencarian karena FG ini adalah orang tua laki-laki dari si anak korban yang sampai saat ini semenjak kemarin kejadian telah kabur dan melarikan diri. Motif orang tuanya memperdagangkan anaknya dia? Motifnya sementara hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidikan ekonomi, Bu ya. Kini kedua pelaku yang sudah ditangkap terancam Undang-Undang Perlindungan Anak dengan hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ferry Irawan, Kompas TV, Medan, Sumatera Utara. Selanjutnya, saudara, kondisi sekolah dasar negeri 58 Kota Parepare, Sulawesi Selatan rusak parah. Sejumlah bagian sudah hancur bahkan memiliki resiko ambruk. Pihak sekolah dibantu pemerintah kota telah melayangkan usulan perbaikan ke Kementerian Pendidikan agar segera mendapatkan bantuan. Kondisi sekolah dasar negeri 58 Kota Parepare, Sulawesi Selatan telah rusak sejak lama. Dan kondisi ini semakin parah karena tidak ada perbaikan. Ditambah lagi terkena rembesan air saat musim hujan. Pemerintah Parepare, Sulawesi Selatan melalui Dinas Pendidikan Kota Parepare mengaku sudah beberapa kali mengusulkan untuk perbaikan ke Kementerian Pendidikan, namun belum pernah mendapatkan respons. Sekolah dasar negeri 56 diketahui sudah berusia 30 tahun, dan memang secara usia bangunan, sekolah ini harus mendapatkan prioritas perbaikan. Apalagi sekolah ini masih aktif digunakan untuk kegiatan belajar mengajar. Sebenarnya, ruang kelas telah mendapat rehab dengan penambahan tinggi dan perbaikan plafon. Namun, karena dana terbatas, perbaikan seluruh bangunan belum terrealisasi. Pihak Dinas Pendidikan Kota Parepare mengatakan bahwa pihaknya belum memberikan respons cepat terkait bantuan perbaikan gedung SDN 58 karena adanya kesalahan operator. SD 58 ini kami sudah usulkan, bukan usulan pertama bahkan, ini sudah berulang. Tetapi kami menduga kemarin itu penyebabnya sehingga belum mendapatkan bantuan itu karena operator dapodiknya yang tidak linier dengan yang kami usulkan. Kedepannya, Dinas Pendidikan Kota Parepare telah memasukkan sekolah dasar negeri 58 sebagai prioritas untuk menerima dana bantuan untuk perbaikan gedung dan akan segera terrealisasi. Sudin Syamsuddin, Kompas TV, Parepare, Sulawesi Selatan. Setelah hilang selama 3 hari, seorang perempuan berusia 22 tahun ditemukan tewas di Sungai Tegal Gubuk, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Sebelum dilaporkan hilang, korban dikabarkan menunggu jemputan seorang teman di rumah indekosnya di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Ini Pak, ada mayat Pak. Pada Minggu 5 Mei lalu, jenazah seorang perempuan ditemukan tewas mengambang di Sungai Tegal Gubuk, Desa Panguragan Wetan, Kecamatan Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Korban ditemukan dalam kondisi tangan terikat serta ditemukan luka bekas cekikan dan senjata tajam. Penemuan jenazah itu kemudian viral di media sosial dan menggelisahkan Siti Solihah. Pasalnya, keponakannya Indah Fitriani telah hilang kontak selama 3 hari. Siti kemudian mendatangi rumah indekos Indah di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Korban diketahui sudah meninggalkan rumah indekos sejak Sabtu 4 Mei. Makin curiga, keluarga mendatangi Rumah Sakit Bayangkara. Dan benar, jenazah kemudian dikenali sebagai Indah Fitriani, perempuan berusia 22 tahun, warga Desa Panguragan Wetan. Perangkat desa juga mengantarkan keluarga korban melapor ke Polsek Arjawinangun. Yang tabah ya, kalau misalkan Indah itu kenapa-napa, kalau ini bukan Indah ya alhamdulillah, kalau ini Indah ya Bariah itu yang sabar gitu. Jangan, maksudnya jangan berontak, jangan nggak nerima, harus sabar. Terus saya tunjukin fotonya pelan-pelan. Ini senang fotonya, nggak tahu kayak ini siapa. Ya Allah, ini ada aku. Semenjak ditemukan itu sudah beredar dulu di media sosial. Kemudian setelah viral di media sosial itu, teman-teman Kasatgas dari Desa Panguragan Wetan itu ngecek juga karena viral. Kemudian ada yang menghubungi bahwasanya ada kecocokan antara benda-benda yang menempel pada korban. Akhirnya kita melapor ke Polsek Arjawinangun. Korban adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Ia merupakan karyawan sebuah pabrik di Majalengka. Sebelum hilang, menurut pemilik indekos, korban sedang menunggu dijemput seorang teman yang akan mengantarkannya pulang ke Cirebon. Terakhir chatan hari Sabtu malam Minggu, jam berapa? Jam 7-an, jam setelah maghrib masih chatan. Malam Minggu masih bisa ya? Iya, masih ada chat. Chatannya ngechat gimana? Chatnya gimana? Chatnya, Teh Indah ada di kosan, ada. Udah berobat belum, dikatanyain. Belum, ini juga mau pulang, katanya mau nunggu ada jemputan, gitu, mau berobat pulang gitu. Setelah diotopsi, korban dimakamkan di TPU Nyimas Ayu Gandasari, Cirebon. Polresta Cirebon telah memulai penyelidikan untuk mengungkap kasus ini. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Kalau yang satu ini, saudara, ada seorang pria di Kota Serang, Banten tega memperkosa anak kandungnya yang berusia 17 tahun. Modusnya sang ayah mengajak anaknya menonton konten video porno. Iya, deketan. Seorang pria berinisial MS berusia 44 tahun ditangkap polisi karena memperkosa anak kandungnya sendiri berusia 17 tahun di rumahnya di Serang, Banten. Pelaku memperkosa anaknya mulai dari September hingga Desember 2023 lalu. Dalam keterangan pihak kepolisian, pelaku ditangkap usai korban menceritakan hal tersebut kepada pamannya. Kemudian pelaku ditangkap pada Rabu 30 April 2024 lalu. Perbuatan itu terjadi ketika kondisi rumah dalam keadaan sepi. Modusnya, pelaku mengajak anaknya menonton konten video porno. Polisi menyita sejumlah bukti berupa baju pelaku dan korban. Saat itu dilakukan di kamar dengan cara merayu, mengajak menonton video mesum sambil memberikan edukasi seksual, selanjutnya sampai saat ini masih kita lakukan pendalaman, tapi yang utama tentunya mungkin tidak bisa mengendalikan emosi dan nafsu. Berarti lebih dari 1 kali, Pak? Lebih dari 1 kali, beberapa kali. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, Pasal 81 Ayat 1 dan 2 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara paling lama 15 tahun. Suherdi, Kompas TV, Serang, Banten. 3 pasien anak demam berdarah dengue di Situbondo, Jawa Timur meninggal dunia. Diduga hal itu terjadi karena telat deteksi awal penyakit DBD saat berada di rumah. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya usai jeda di Sapa Indonesia Siang untuk Anda.
ada batuk di antara kita, minum Siladex ME untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimex. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimex. Pusing, kejar setoran. Yang penting kerja halal. Fresh Care dong halal. Capek kena PHP? Pilih yang pasti-pasti aja. Fresh Care, pasti aromanya, pasti fresh hangatnya. Fresh Care, hangatnya selalu bikin fresh. Inovasi baru dari Hotin. Hotin Go, oles, go. Roll on, go. Pijat, go. Nggak sentuh langsung, nggak bikin tangan panas. Hotin Go, hotnya in, langsung go. Yam, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Alergi jontor nih. Aku biduran, obatnya yang depannya in. Indal CTN, bisa dibeli tanpa resep dokter. Indal CTN, komposisi anti alerginya Redakan alergi. Indal CTN. Hey, ada madu tejesase, madu tejesase, sehat berstamina. Banyak manfaatnya. Madu tejesase, enak sehatnya. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Gak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Kamu yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Tiga pasien anak demam berdarah dengue di Situbondo, Jawa Timur meninggal dunia. Hal itu terjadi karena diduga telat saat melakukan deteksi awal penyakit DBD saat berada di rumah. Pada awal Mei ini tercatat ada 3 pasien meninggal dunia akibat DBD. 3 pasien anak berusia 8 tahun ini meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Daerah Abdurrahim, Situbondo. Ketiga pasien ini berasal dari wilayah berbeda, yaitu Kecamatan Situbondo, Panji, dan Jangkar. Tercatat sudah masuk ke rumah sakit dalam keadaan dengue shock syndrome atau sudah kondisi parah. Diduga pasien telat saat dilakukan penanganan awal, sehingga mengakibatkan kondisi pasien kritis dan meninggal dunia. Petugas Dinas Kesehatan setempat telah melakukan fogging agar penyebaran penyakit akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti ini tidak semakin menyebar. Ada di bulan April ini di awal tanggal 2 itu ada 1, kemudian tanggal 3 1, tanggal 4 1. Itu karena faktor apa? Terlambat atau butuhkan DBD? Bisa juga karena keterlambatan mendeteksi ya, artinya pasiennya mungkin tidak langsung tahu bahwa panasnya ini karena ke arah demam berdarah gitu. Jadi kondisi datang ke sini 2 diantaranya sudah kondisi shock sudah. Total pasien DBD di Situbondo sejak bulan Januari hingga April ini tercatat 450 pasien.
Untuk itu, masyarakat diimbau untuk segera memeriksakan kesehatan jika mengalami gejala DBD seperti mual, kaki dan tangan dingin, hingga kesulitan bernapas. Dwi Rendra, Kompas TV, Situbondo, Jawa Timur. Informasi selanjutnya, saudara, seorang pria di Kota Bekasi, Jawa Barat yang hendak melanjutkan program S3 atau doktoral di sebuah kampus di Filipina diduga menjadi korban penipuan yang dilakukan seorang tenaga pendidik. Korban mengaku uang untuk belajar S3 justru digunakan pelaku untuk bermain trading. Bukti-bukti di Facebooknya ada nggak? Seorang warga melaporkan pria berinisial BTC yang merupakan tenaga pendidik ke Polres Metro Bekasi Kota. Laporan tersebut dilayangkan karena BTC diduga menipu dirinya dan ratusan orang yang ingin melanjutkan studi S3 atau doktoral di sebuah kampus di Filipina. Dugaan penipuan berawal saat dirinya hendak mencari program S3. Saat mencari melalui media sosial, ia menemukan agensi pendidikan atau penyalur untuk kuliah di Filipina. Saat mendaftar, korban diiming-imingi beasiswa dan hanya diminta membayar 30 juta rupiah. Namun sampai Maret tahun 2024, proses perkuliahan tidak kunjung berjalan. Kemudian dia mengeluarkan pengumuman sepihak bahwa ini akan kami selesaikan secepat-cepatnya tanggal 5 Mei. Wah, kami udah mulai wah ini nggak benar, nggak segala macam. Nah, pada saat proses itulah kami baru mengetahui bahwa ada informasi bahwa beliau bermain trading dan kalah dari media sosial, kesaksian di sebuah media sosial di TikTok kalau nggak salah. Kemudian sampai akhirnya karena kami kejar terus, dia mengumumkan di WA Group bahwa mohon maaf, uang Anda sudah kami pakai di kalah saya di trading komoditi bursa berjangka, terus saya sudah tidak punya uang dan sebagainya. Menurut korban, diduga ada 207 orang dari berbagai wilayah di Indonesia yang juga terkena penipuan sekolah doktoral. Alexander Blegur, Kompas TV, Bekasi, Jawa Barat. Video TikToknya juga bagus. Selanjutnya, saudara, akibat banyaknya titik longsor membuat warga desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan meminta segera dievakuasi. Khawatir terjadi longsor susulan, puluhan warga akhirnya berjalan kaki sejauh 20 km membawa anak-anak dan juga bayi untuk mengungsi ke posko tanggap darurat. Longsor mengisolasi desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong, Luwu, Sulawesi Selatan. Warga khawatir akan terjadi longsor susulan karena hujan deras masih terus turun dan terjadi tanah bergerak. Warga meminta untuk dievakuasi. Sebagian warga menuju Desa Panjang, lokasi pendaratan helikopter, untuk dievakuasi ke posko utama pengungsi di kota Belopa. Sebagian lagi memilih berjalan kaki sejauh 20 km menuju posko tanggap darurat di Desa Kadundung. Para pengungsi ini terdiri dari lansia dan sejumlah ibu yang membawa anak-anak dan bayi. Mereka mengungsi karena desa sudah terisolasi dan ancaman longsor susulan masih menghantui. Warga hanya membawa makanan dan minuman seadanya. Tim sukarelawan menemukan rombongan ini dalam kondisi dehidrasi dan lapar. Warga kemudian dievakuasi ke posko induk untuk menjalani perawatan medis. Jadi anaknya bagaimana? Minum apa begitu, makan apa? Makan mie saja. Itu berapa hari Bu kita perjalanan? Anda dari tadi pagi berangkat, sekitar jam 7:30 tadi berangkat. Terus dijemput? Di Salumbu, di Kadundung. Di Kadundung. Baru ada mobil. Dijemput sama warga atau siapa? Relawan? Ada juga keluarga, ada relawan, banyak tadi yang menjemput Pak. Ada juga saudara kan. Hari ini berapa orang semua dari atas? Banyak sekali dari Cukup banyak. Berapa anaknya kita bawa? Berapa anak? Dua. Dengan bapak juga? Ada juga. Longsor mengisolasi warga desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong, Luwu sejak Jumat pekan lalu. Longsor membuat wilayah Kecamatan Latimojong yang berada di pegunungan lumpuh dan terisolasi. Amran Amir, Kompas TV, Luwu, Sulawesi Selatan. Informasi lain, saudara, harga tomat di pasar Wamanggu, Merauke, Papua Selatan melonjak 3 kali lipat dari Rp20.000 kini menjadi Rp60.000 per kilogram. Kenaikan harga diduga akibat intensitas hujan yang tinggi sehingga akibatkan gagal panen.
Akibat curah hujan yang tinggi dalam beberapa waktu terakhir, harga sejumlah sayuran di pasar tradisional Wamanggu, Merauke, Papua Selatan naik. Salah satu yang mengalami kenaikan sangat tinggi adalah tomat. Harga melonjak 3 kali lipat dari harga Rp20.000 per kilogram menjadi Rp60.000 per kilogram. Menurut pedagang, hal ini dikarenakan banyak petani yang alami gagal panen akibat curah hujan yang tinggi. Selain itu juga ada kendala distribusi karena sejumlah jalan di Merauke sulit dilalui karena banjir. Naik kayak sembako ini, jahe, itu naik semua. Sayur, utama tomat, banyak juga. Yang belum naik tuh harga biasanya kan status 20, sekarang naik 60. Sayur panennya gagal, kalau kayak kulit, jahe, jalannya yang nggak bisa. Kenaikan harga sejumlah sayuran termasuk tomat ini berdampak pada sepinya pembeli, sehingga omset pedagang pun turun. Jessica Ardana, Kompas TV, Merauke, Papua Selatan. Kita jeda sejenak, saudara. Sapa Indonesia Siang masih akan kembali dengan sebuah kisah dari seorang warga lansia di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Direncanakan akan berangkat haji tahun ini setelah menunggu selama bertahun-tahun lamanya. Ia menabung dari penghasilannya sebagai seorang guru mengaji di desa. Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Omehar, minyak ikan pilihan dari laut dalam. Omehar, suplemen omega 3 esensial. Dalam mini kapsul, lebih mudah ditelan. Diproses dengan teknologi modern di Amerika. Bantu pelihara kesehatan tubuh kini dan nanti. Pak, ada kurma? Yakin cari kurma, Bu? Kan bukan Ramadan. Sari kurma Arab? Yakin ada di Sari Kurma TJ. Baik diminum kapan aja. Dipanen di Arab, dikemas di Indonesia. Sari Kurma TJ. Enak, halal. Yakin. Jangan ada batuk di antara kita. Minum Siladex MA untuk batuk berdahak. Aktif encerkan dan keluarkan dahak. Siladex, aktif redakan batuk. Produksi Konimax. Minum Renovit, dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 mineral, siap bantu jaga kesehatan tubuh. Siapkan Renovit, siapkan dirimu selalu. Renovit, siap jaga kesehatan. Produksi Konimax. Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Ih, kok bento? Bisa menyerang siapa saja. Obati dengan Silergi. Cetirizine aktif obati alergi, aman sesuai anjuran. Silergi, solusi redakan alergi. Produksi Konimax. Sakit kepala? Minum Paramex. Gue andalan nih. Paramex cepat kerjanya, gak pakai lama. Cepat redakan sakit kepala, aman sesuai dosis anjuran untuk redakan nyeri. Sakit kepala, Paramex obatnya. Produksi Konimax. Kalau sakit hati, aduh. Nyeri otot. Segera minum Paramex nyeri otot. Redakan nyeri otot, sendi, dan pegal linu. Nyeri otot, Paramex nyeri otot. Produksi Konimax. Ya, ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. I've got a car, we've gone so far, exploring the unknown with every
Hari yang pertama berinovasi, berikan yang terbaik tanpa henti. Hyundai EV, expect more. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Ada kisah dari seorang warga lansia di Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara direncanakan akan berangkat haji tahun ini setelah menunggu selama bertahun-tahun. Ia menabung dari penghasilannya sebagai seorang guru mengaji di desanya. Sejumlah anak usia sekolah dasar berkumpul setiap hari di rumah Hasinah, warga lansia yang telah berusia 71 tahun. Hasinah memang merupakan guru ngaji di desanya di Kelurahan Kadolomoko, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Ia telah mengajar banyak anak sejak tahun 1974 dan sudah sejak lama Hasinah selalu menyisihkan uang untuk mendaftar haji. Setiap mendapatkan uang, Hasinah menaruhnya di bawah kasur atau di selipan pakaian hingga berhasil mencapai 25 juta rupiah di tahun 2012. Uang minimal yang dibutuhkan untuk mendapat jatah kursi haji. Dan setelah menunggu 12 tahun sejak mendaftar haji, Hasinah berencana akan berangkat haji pada tahun ini melalui embarkasi Sulawesi Tenggara. Hasinah sebenarnya tidak memberikan biaya sepeser pun kepada anak-anak yang mengaji di rumahnya. Namun orang tua dari para murid mengajinya melihat bahwa Hasinah tidak memiliki pekerjaan lain. Selain itu, suami Hasinah juga telah lama wafat, sehingga Hasinah tidak memiliki penghasilan apapun. Mereka pun akhirnya secara sukarela sepakat untuk membayar Rp10.000 setiap bulannya. Dari iuran mengaji itu, kemudian Hasinah menyisihkan sedikit demi sedikit agar bisa berangkat haji. Disimpan di mana, Ina? Tempatnya ya di baban, kalau di bawah kasur, di tempat lipat-lipatan juga pakaian, di buku juga. Oh. Nanti sudah berapa baru dibawa ke bank? Nanti terkumpul banyak-banyak juga dan baru sabar di bank. Nanti jutaan juga baru sabar di bank. Oh iya, kalau jadi ratusan juga tidak pernah di bank ratusan itu. Jutaan juga. Iya. Sementara itu, kantor Kementerian Agama Bau-Bau yang datang membawa koper jemaah haji ke rumah Hasinah mengatakan bahwa mereka mengapresiasi ketekunan Hasinah, di mana ibadah haji merupakan undangan yang datang dari Maha Kuasa. Ibu ini dari keluarga yang tidak mampu, ya, yang keluarga yang tidak mampu dan memang pekerjaannya hanya mengaji tok saja. Jadi memang ibadah haji ini unik. Kenapa unik? Karena ada yang kita lihat mampu khususnya secara ekonomi, tapi tidak dipanggil. Tapi ada yang memang kelihatannya tidak mampu secara rasional, kita pikir dia tidak bisa naik haji, tapi justru mereka dipanggil. Jadi memang harus ada niat yang kuat, dari setiap kita untuk ingin melaksanakan haji itu. Hasinah berharap ia diberi kesehatan dan kelancaran untuk menunaikan ibadah haji. Devriat Noneke, Kompas TV, Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Sorotan lain, saudara, edukasi transportasi bagi anak bisa diberikan lewat beragam cara, salah satunya dengan naik kereta api bersama. Wisata edukasi ini sedang gencar dilakukan di Malang, Jawa Timur. Siswa belajar antre dan mengenal moda transportasi dengan cara yang menyenangkan. EduTrain atau edukasi naik kereta api sedang tren dilakukan di Malang, Jawa Timur. Siswa diajak mengenal transportasi dengan cara menyenangkan, yakni naik kereta api bersama-sama dengan guru dan teman-teman sekolahnya. Satu persatu siswa antre masuk ke dalam kereta. Kali ini, puluhan siswa dari Taman Kanak-Kanak Tunas Bangsa naik kereta api penataran dari stasiun Belimbing menuju stasiun Kepanjen.
Dengan jarak tempuh kurang lebih 45 menit, siswa diajak belajar tata cara naik kereta api, beserta dikenalkan sejumlah stasiun persinggahan selama perjalanan berlangsung. Dengan edukasi transportasi ini, siswa diharapkan bisa belajar cara menggunakan transportasi umum yang baik. Belajar dikemas dengan cara menyenangkan. Salah satunya adalah untuk memperkenalkan salah satu transportasi umum darat agar anak-anak bisa merasakan bagaimana naik kereta api, juga bagaimana prosedurnya pembelian tiket. Ini tadi anak-anak juga titip sendiri, di barcode-nya titip sendiri oleh petugasnya. Jadi anak-anak bisa antri, belajar untuk sabar antri, menikmati naik kereta api, bagaimana prosedurnya, bagaimana keselamatannya, seperti itu. Para siswa senang diajak mengenal transportasi kereta api. Selain belajar, mereka menyebut pemandangan sepanjang kereta sangat indah dan jadi pengalaman pertama naik kereta api. Naik kereta seru dan senang. Kalau Bintang gimana rasanya naik kereta? Seru dan senang. Kenapa? Bisa lihat pemandangan dari jendela. Tadi lihat apa aja? Gunung, sawah, tulisan malam, ya. Sebelumnya pernah naik kereta? Pernah. Enggak saya. Baru pertama. Gimana rasanya jalan-jalan sambil belajar naik kereta? Kepingin lagi? Kepingin. Manajer Humas KAI Daob 8 Surabaya mengatakan, bagi yang ingin naik EduTrain, tiket kereta bisa dipesan secara rombongan. Calon penumpang cukup mendaftar ke loket customer service di stasiun pusat di daerah. Pendaftaran tiket kereta rombongan bisa dilakukan 1 bulan sebelum jadwal keberangkatan dengan melampirkan nama dan nomor induk kependudukan calon penumpang. Ya, KAI Daob 8 Surabaya memberikan kesempatan kepada masyarakat ataupun sekolahan yang ingin melakukan perjalanan dengan memperkenalkan moda transportasi umum kepada siswa-siswanya melalui program EduTrain. Masyarakat, sekolahan, ataupun guru yang berminat untuk melakukan perjalanan edukasi tersebut bisa melakukan pemesanan tiket khusus rombongan dan bisa langsung datang ke customer service yang ada di stasiun-stasiun tertentu. Di Daob 8 Surabaya, masyarakat bisa melakukan pemesanan di customer service loket stasiun Malang, stasiun Surabaya Gubeng, ataupun di stasiun Surabaya Pasar Turi. Dengan naik kereta api Penataran, biaya tiket yang dikenakan cukup murah. Penumpang hanya membayar Rp10.000 saja. Hildan Nusantara, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Sejumlah warga Palestina ditemukan dalam kondisi dehidrasi dan lapar di tepi pantai kota Deir al-Balah, Gaza Selatan. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya untuk Anda usai jeda di Sapa Indonesia Siang. Ayam, ayam, nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Lebih kuat, desain inovatif, teknologi Jepang. Arko merah cocok untuk angkut apa saja. Lebih landai, gampang nuangnya. Arko jumbo paling gede, enteng, hemat tenaga. Arko banana green lebih slim, sempit nggak masalah. Mau untung? Pakai Arko. Tinggal sorong. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Cuacanya. Jangan nyalain cuaca. Kuatin daya tahan tubuh. Minum susu steril 7 kurma. Ada kurma kaya antioksidan, double khasiat. Manisnya pas. Alhamdulillah. Pilih susu steril 7 kurma. 100% produk Indonesia, enak lagi.
Jalan yuk. Usia nambah, gerak susah ya. Kesehatan sendi harus diperhatikan. Rajin gerak badan tak berlebihan. Bila perlu, minum Wellmove. Diproduksi dengan teknologi modern, higienis, dan halal. Wellmove, bergerak itu nikmat. Untuk membantu atasi capek, pegal, dan nyeri otot, pakai Hotin Cream. Kalau untuk meredakan nyeri sendi, rematik dan keseleo, nah, itu pakai Hotin DCL baru. Bahan aktif DCL-nya efektif mengobati rematik, lindung, dan nyeri sendi. hotnya Hotin banget deh. Ya. Ayam. Nggak usah takut, kan ada Agoda. Agoda. Bisa liburan murah. Di banyak hotel. Wah. Agoda. Diskonnya sampai 60%. Celengan tetap aman. Dapatkan harga paling murah di jutaan hotel pilihan. Cuma di Agoda, booking sekarang. Agoda. Di tanganmu, botol plastik bekas bisa jadi baru lagi. Seperti tas, baju, hingga sepatu ini. Bersama Gerakan Ekonomi Sirkular Nasional Le Mineral, mari mulai kebiasaan baru memilah sampah plastik dari rumah, menyalurkan lewat aplikasi, pemulung, ataupun bank sampah. Sampah plastikmu memberi nilai tambah untukmu dan juga untuk mereka. Dengan langkah sederhana, pisahkan sampah sesuai jenisnya, sampah organik, plastik termasuk PET, kertas, dan kaleng, lalu salurkan. Sampah plastik yang terpilah bisa didaur ulang. Mulai kebiasaan baru dan buat botol plastik bekasmu jadi baru lagi. Mau simpan makanan sebanyak ini? Masih muat? Muat! Polytron Flex Up 5-in-1 Cooling System. Lebih banyak muatnya. Nitip muat nggak? Sejumlah warga Palestina ditemukan dalam kondisi dehidrasi dan lapar di tepi pantai kota Deir al-Balah, Gaza Selatan. Pasca perintah evakuasi oleh militer Israel, kawasan ini kini dipadati pengungsi dan membuat warga yang baru tiba kesulitan mendapatkan tempat untuk mendirikan tenda. Tepi pantai Deir al-Balah kini menjadi zona aman dan dipenuhi warga. Mereka yang tiba belakangan kesulitan mencari tempat. Berita selanjutnya, Saudara, pemerintah di Republik Ceko sedang mencoba melakukan proyek penjara terbuka. Tujuannya untuk mengurangi jumlah residivis atau pelanggar kejahatan yang sama agar tidak kembali ke penjara. Sistem penjara terbuka ini diisi dengan aktivitas yang bisa membuat narapidana menyiapkan hidup yang lebih baik. Permukiman dengan halaman terbuka ini merupakan sebuah penjara di Jirais, Republik Ceko. Layaknya penjara, tempat ini dikelilingi dengan tembok tinggi kawat berduri. Hal ini tidak lagi menyenangkan, karena sistem penjara di sini dilakukan berbeda dengan sistem penjara yang lain. Misalnya saja, tidak ada penjaga bersenjata, bahkan narapidana diperbolehkan bergerak bebas dan meninggalkan penjara untuk melakukan pekerjaan sehari-hari. Mereka juga bisa merawat kebun kecil, menanam sayuran, dan memelihara hewan peliharaan. Sistem penjara terbuka ini merupakan proyek pemerintah yang telah berjalan selama 6,5 tahun setelah dimulai pada November 2017. Program ini terinspirasi oleh proyek serupa di Norwegia, Finlandia, dan Jerman. Narapidana yang tinggal di penjara terbuka ini adalah mereka yang memiliki sisa masa hukuman 6 hingga 18 bulan atau yang akan segera bebas dan akan menjalani kehidupan kembali di tengah masyarakat. Para narapidana di sini memiliki sejumlah tanggung jawab yang mereka pilih sendiri dan tentunya mereka sukai, seperti merawat hewan. Ada pula yang bertugas untuk melatih anjing pemandu tunanetra. Mereka ikut bertanggung jawab atas pelatihan hewan-hewan di sini. Penjara terbuka ini adalah salah satu penjara yang ada di Republik Ceko. Setelah 6 tahun berjalan, sudah ada sekitar 300 tahanan yang menjalani kehidupan di sini sebelum kembali ke masyarakat. Tingkat residivis di Republik Ceko merupakan salah satu yang tertinggi di Uni Eropa. Karena itulah, pemerintah mencoba sistem penjara seperti ini untuk mengurangi residivis atau pelanggar kejahatan yang sama kembali ke penjara.
Jedním z hlavních cílů otevřené věznice je nejenom teda pokusit se snížit recidivu v České republice, ale zároveň připravit toho odsouzeného na plynulý přechod do civilního prostředí. To znamená, že my tady na ně klademe enormní tlak a vytváříme určité modelové situace, které ten odsouzený musí zvládat. Menurut kriminolog, memberikan pelatihan untuk narapidana sebelum memulai kembali kehidupan sipil sangatlah penting. Musíme si uvědomit, že ten odsouzený, který dokončí výkon trestu odnětí svobody, tak se vrací do běžného prostředí a ve chvíli, kdy je tam ponechán sám sobě, tak v podstatě má velkou pravděpodobnost, že opět bude recidivovat a že se vrátí. To znamená, penologická recidiva není primárně problém vězeňství, je to problém systému, nastavení systému trestní justice a návaznosti na další postpenitenciární péči v České republice. Sistem penjara terbuka membuat narapidana memiliki kepercayaan diri untuk kembali ke masyarakat. Karena mereka tidak hanya diberikan bekal keterampilan, tetapi juga telah dibiasakan untuk melakukan aktivitas sehari-hari yang akan bermanfaat bagi mereka. Seorang warga Rusia memerayakan kenangan masa kecilnya dengan membuka museum yang menampung koleksi ratusan set mainan Lego. Museum itu memamerkan rangkaian Lego dari yang paling kuno hingga keluaran terbaru dari seluruh dunia. Kapal Imperial Star Destroyer dan patung-patung yang menyertainya dari film Star Wars ini adalah salah satu pameran paling populer di Museum Lego yang baru dibuka di kota industri Chelyabinsk, Rusia. Museum ini memamerkan lebih dari 600 set Lego. Ada yang merupakan model asli yang dirangkai dari set Lego sesuai pola aslinya. Ada pula yang merupakan model kreatif yang dirakit oleh para penggemar Lego yang kemudian menghasilkan pola pengiringnya. Satu set eskavator digunakan untuk membuat robot Star Wars R2-D2 asli. Perusahaan Lego menghentikan operasinya di Rusia pada tahun 2022, mengakhiri kontrak distribusinya. Penutupan itu tidak memengaruhi Konstantin Vasilyev, seorang penggemar Lego. Pria 35 tahun itu mulai mengoleksi set Lego sejak 2012 saat ia mengajar robotika. У меня были клубы робототехники, в которых я задавался с целью, чтобы сделать такое для детей, чтобы это было атмосферно, то есть поставить какие-то проекты, которые, скажем, бы втягивали бы детей в робототехнику. Соответственно, я украсил все лего-мотоциклами, линейки техник. Потом задался вопросом, в каком году вообще выпускались первые наборы, нашел информацию в интернете и, соответственно, уже начал собирать, и меня уже тут было не остановить. Dari ratusan set yang dipamerkan, sebagian besar dibeli oleh Konstantin di lelang Eropa dan Amerika Serikat, serta pasar online seperti eBay. Ada juga yang berasal dari sumbangan penduduk setempat yang ingin menjaga barang berharga itu tetap aman untuk generasi mendatang. Museum Lego milik Konstantin dibuka pada akhir tahun 2023 lalu. Awalnya, Konstantin merasa menjaga keamanan Lego dalam jumlah besar adalah tugas yang sulit, terutama ketika keluarga tidak senang jika Lego disimpan di rumah. Setiap bagian kecil koleksi di museum adalah asli dan dalam kondisi ideal. Untuk mencapai hasil ideal, seringkali dibeli 3 atau 4 set yang identik, sehingga suku cadang yang pudar atau tergores dapat diganti dengan suku cadang dari tahun yang sama dalam kondisi sempurna. Terkadang dibutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan set yang diinginkan. Museum Lego Konstantin memamerkan koleksi dari akhir tahun 1970-an hingga model-model terbaru. Ada kumpulan yang langka, misalnya kumpulan Arctic dengan manusia kecil pertama dan kumpulan besar yang terdiri lebih dari 4.000 bagian. Kesukaan Konstantin adalah set Lego dari tahun 1970-an dan 1980-an. Ketika Lego mengumumkan keputusannya untuk menarik diri dari pasar Rusia, Konstantin sama sekali tidak terusik. Ia terus membeli di platform perdagangan internasional seperti sebelumnya, hanya saja harganya menjadi lebih mahal. Pengumpulan koleksi Museum Lego selama 3 tahun terakhir mendapat bantuan dari Vitaly Isaev, juga seorang penggemar Lego, dan rekan Konstantin mengajar robotika.
Perakitan satu set Lego memakan waktu 3 hari hingga 1 bulan. Bagi para penggemarnya, ini semacam meditasi. Museum Lego berencana menjadi pusat atraksi bagi para penggemarnya, juga menawarkan kesempatan berkumpul dan kelas master robotika. Ada juga rencana untuk mengadakan festival Lego dengan hadiah uang. Музей расширяется у нас достаточно интересно, скажем, и быстро, я бы так даже сказал. Вот. Планируем поставить здесь Титаник размером 4 метра, да, в длину, и другие параметры пока не буду озвучивать, то есть это будет конструкция серьезного масштаба. Вот. Это пока все в планах, даст Бог, все получится, будем реализовывать их. Lego didirikan pada tahun 1932 oleh Ole Kirk Christiansen. Lego berasal dari dua kata Denmark, leg dan god, yang jika digabungkan berarti bermain dengan baik. Kita harus jeda sejenak, saudara. Sapa Indonesia Siang masih akan kembali dengan sejumlah informasi, salah satunya soal seorang penjamret terluka parah usai aksinya digagalkan oleh seorang emak-emak di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Selengkapnya usai jeda. Tetaplah bersama kami. Ribuan pasang mata akan tertuju pada mimpi untuk menjadi nomor 1. Bayer Leverkusen tampil mendominasi sepanjang turnamen. Kian dekat untuk mewujudkan asa merengkuh gelar juara di FB Pokal. FC Kaiserslautern, The Giant Killer, siap mendobrak dan membuktikan diri layak merebut gelar juara. The Final di FB Pokal. Bayer Leverkusen versus FC Kaiserslautern, Minggu 26 Mei, pukul 12:45 malam. Live di Kompas TV. Kakekmu yang itu juga dong. Tapi gigi kakek. Gak usah khawatir. Poliden adhesif membuat Anda bebas nikmati setiap gigitan dengan kuat dan cegah terperangkapnya sisa makanan. Poliden Cleanser, bunuh bakteri lebih kuat dari pasta gigi. Barusan jajan, tapi masih lapar. Dikit-dikit lapar. Umur-umur segini emang dikit-dikit lapar. Sari gandum dengan gandum utuh dan krim coklat lezat. Enak. Dan bikin kenyang lebih lama. Sari gandum, seenak itu, sekenyang itu. Emangnya ada waktu buat sakit kepala? Panadol Extra. Cepat redakan sakit kepala dan nyeri yang mengganggu. Dapat diminum sebelum makan dan tidak menyebabkan kantuk. Kenapa bisa sakit perut ya? Makan apa sih dia? Nggak basi? Masa sih? Jernih kok? Air yang terlihat jernih belum tentu bersih. Ini buktinya. Murninya Aqua dalam galon yang dibersihkan 20 kali, diisi tanpa tersentuh tangan dan ditutup sempurna. Untuk keluarga, aku beralih ke Aqua. 100% aman, 100% murni. Terasa gigi ngilu kalau minum dingin, terus kondisi gigi sensitif. Jika dibiarkan lebih lama, ada kemungkinan untuk memburuk. Sensodyne memberikan perlindungan hingga 24 jam. Saya merekomendasikan Sensodyne untuk perawatan gigi ngilu. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan. Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar kan backingnya para jenderal Kita mengingatkan penguasa, menghibur yang papa. Rosi. Seorang penjamret terluka parah usai aksinya digagalkan oleh seorang emak-emak di Pondok Aren, Tangerang Selatan. Aksi penjamretan diketahui sudah beberapa kali terjadi tanpa satupun pelaku tertangkap. Kami harus mengaburkan gambar karena terdapat unsur kengerian. Ada seorang pria berinisial S babak belur usai dihajar warga karena kedapatan menjamret tas milik Siti Yuliati, wanita berusia 79 tahun. Saat kejadian, pelaku yang menjamret tas langsung dihadang oleh seorang mama perumahan Depluk, Kelurahan Pondok Betung, Kecamatan Pondok Aren, Tangerang Selatan. Pelaku saat ini menjalani perawatan di rumah sakit dengan pengawasan polisi. Tadi sih
Pas saya lagi keluar, kebetulan ada ibu-ibu teriak minta tolong. Cuman karena saya ragu, saya keluar. Ibu langsung nunjuk jambret, karena nggak ada lagi orang yang lewat, dia doang, ya saya hadang. Ya itu kebetulan kena juga sih, kena stang motor, mungkin dia oleng, langsung masuk got. Hadang itu hadang tangan kosong atau pakai? Tangan kosong. Oh gitu, terus berarti sempat ngedorong ya biar... Iya, karena saya juga maksudnya udah ngeberhentiin, cuman dianya nggak mau berhenti gitu. Okay. Sering, Mas. Cuman nggak terlalu ini sih, cuman beberapa kali pernah kejadian di sini juga. Jambret pula atau beragam kejadian di mana? Beragam, cuma rata-rata memang jambret. Pengennya sih tetap bagian keamanannya ditingkatin sih daerah sini. Selanjutnya, saudara, polisi meringkus seorang pengedar narkoba di Bangkalan, Jawa Timur. Tersangka sempat mengelabui polisi dengan menyimpan puluhan paket narkoba jenis sabu di dalam bambu. Lama menjadi target operasi Sat Narkoba Polres Bangkalan, Jawa Timur, seorang pengedar narkoba berhasil diringkus. Tersangka yang ditangkap di rumahnya langsung digiring ke tempat penyimpanan lebih dari 55 paket narkoba jenis sabu. Untuk mengelabui polisi, tersangka sempat menyembunyikan paket narkoba di dalam bambu penyangga pohon pisang. Kini tersangka terancam pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara. Rencananya untuk informasi mengenai peredaran narkoba. Selanjutnya rekan-rekan opsional bersama penyidik melakukan penggeledahan di rumah tersangka Abdul Halik. Ditemukan barang bukti poketan sabu-sabu yang disimpan di bambu penyangga pohon pisang. Paling bawah itu diketemukan, ditempatkan, dimasukkan dalam dompet. Di situ berisi 55 poket. Usai sudah, saudara, Sapa Indonesia Siang hari ini. Jangan lupa saksikan program Sapa Indonesia Siang setiap hari Senin hingga Jumat jam 13 waktu Indonesia Barat. Hari kata saya Muhammad Syareza dan juga teman-teman dari tim Sapa Indonesia Siang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Pasang mata akan tertuju pada mimpi.